Yes. Pak Calvin, Halo, Mbak. Halo. Suaraku aman, Mbak? Mbak Aman. Rosa. Kita tes audio dan ininya dulu ya. Oke, sip. Thank you. Ya, Udah aman ya terdengar ya? Oke, saya tutup dulu untuk speaker dan kameranya. Nanti siap. dua tempat kita join lagi. Seperti Oke, ada yang bergabung. Jadi kita sebentar lagi akan mulai, Bapak Ibu. Kita see you nanti pukul 14 tepat untuk open lagi ya. Terima kasih. Oke. Sudah hadir nampaknya di tengah-tengah kita kali ini ada Bapak Calvin dan Ibu Intan. Eh, Silahkan bisa di open mic Bapak Calvin dan Ibu Intan. Halo semuanya. Apa halo Bu Bapak Ibu? Rosa. Selamat siang. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Baik, senang sekali ya. Hari ini kita semua di sini bisa join di webinar TikToks edisi September yang kedua by Jobsit Basic. Nanti Bapak Kelvin dan Bu Intan akan menyampaikan materi yang menarik di hari ini. Jadi Bapak Ibu, silahkan semuanya bisa memperhatikan, menyimak apa yang akan kita bahas di siang hari ini. Dan kalau misalkan terbesit ada keinginan untuk bertanya, langsung saja chat di kolom Q&A ya. Nanti langsung bisa kita bantu jawab. Dan tentunya di akhir acara nanti setelah pemaparan dari pemateri kita yaitu Bapak Calvin Kapnari selaku CEO dari Asa Group ya, eh, kita akan adakan sesi tanya jawab juga. Jadi jangan khawatir, kita akan kupas tuntas materi dengan topik hari ini. Silakan, I'm yours, Bapak Calvin dan Ibu Intan. Iya, oke, thank you ya Bu Rosa. Saya izin sambil share screen ya Bu ya. Silakan. Oke. Sudah muncul, Bu? Sudah Oh, terlihat dengan jelas, Bapak oh, Calvin? oke, thank you Bu Rosa. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat datang nih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri nih gitu ya di tengah kesibukannya ikut sharing session kita nih, kita belajar bareng tentang gimana caranya memaksimalisasi gitu ya learning monitoring for sustainable company growth. Gitu. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu semua, saya Kavin Kapnari. Bapak dan Ibu semua bisa panggil saya Kavin. Saya sebagai Chief Strategy Officer dan Co-founder dari Asha Corp. Ya, mungkin kalau misalnya eh, ada peribahasa yang bilang tak kenal maka kenalan gitu ya Bapak dan Ibu ya, mungkin izinkan pertama kali saya untuk memperkenalkan diri saya dulu nih, siapa sih nih Calvin gitu ya. Tapi sebelumnya kita belajar dulu nih Bapak dan Ibu learning objektifnya yang kita akan pelajari bareng gitu ya untuk siang ini. Yang pertama adalah understand the relationship of learning monitoring dan corporate sustainability. Itu yang pertama Bapak dan Ibu untuk learning objektifnya. Jadi di sini kita akan belajar bareng Bapak dan Ibu tentang hubungannya gitu ya antara learning monitoring gitu dan juga nanti ada evaluation juga gitu ya Bapak dan Ibu terkait corporate sustainability gitu. Karena kan sekarang ngomonginnya di mana-mana corporate sustainability, business sustainability gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bahkan udah jadi terms yang lagi hangat banget sekarang ya terkait sustainability nih gitu. Nah, gimana nih caranya kita hubungkan gitu ya antara learning monitoring dan juga evaluation tadi dengan corporate sustainability Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, understand how to using learning data to identify corporate strategy. Gitu. Data is just data, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa memaksimalkannya dengan baik. Gitu. Data yang nggak ada artinya nih. Gitu. Karena kalau misalnya nggak ada uh, masukan dari situ, rekomendasi perbaikannya. Apa nih yang bisa kita lakukan nih sebagai perusahaan, sebagai bisnis? Gitu. Nah, itu juga yang kita akan pelajari bareng Bapak dan Ibu untuk siang ini. Dan yang ketiga, able to making most effective learning monitoring. Gitu. Nah, tiga hal ini Bapak dan Ibu, tiga learning objektif ini yang bisa kita pelajari bareng nih Bapak dan Ibu di siang hari ini. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi ya, tak kenal maka kenalan gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kavin Kapnari. Itu Bapak dan Ibu bisa panggil saya Kavin. Saya lulusan dari Human Capital nih Bapak dan Ibu gitu ya, Human Resource Management di S1 dan S2 saya. Gitu, S1 saya dari International Program Universitas Islam Indonesia gitu ya di Human Resource Management, dan S2 saya juga masih inline nih Bapak dan Ibu di Human Capital dari program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia.
Nah, terus si Calvin nih ya gitu ya, S1 S2-nya Human Resource kok ngajarin tentang bisnis gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pengalaman saya, Bapak dan Ibu. Saat ini gitu saya sebagai CSO gitu, Chief Strategy Officer dan juga co-founder dari Asa Corp. Gitu, Asia Corp sendiri kita adalah HR dan CSR manajemen Idea Lab Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kita banyak membantu perusahaan-perusahaan nih gitu ya untuk upskilling internal organization-nya maupun memaksimalkan hubungan dengan stakeholder-nya melalui CSR manajemen. Itu. Jadi kita banyak bantu mitra-mitra kita nih mulai dari program development-nya gitu, implementasinya, monitoringnya sampai reportingnya nih di CSR manajemen. Saya juga saat ini sebagai business advisor dari Binar Academy, gitu ya. Binar Academy adalah one stop solution for digital talent nih Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi mulai dari upskilling terkait digital skill sampai juga manpower supply nih, gitu, yang berbau digital dan IT needs dari Bapak dan Ibu. Gitu. Saya juga sebagai CSO dan founder juga Bapak dan Ibu dari Dika Co. Nah, Dika Co adalah bisnis strategi consultant Bapak dan Ibu, gitu. Sebelumnya gitu saya juga punya bisnis juga Bapak dan Ibu sebagai CEO dan founder dari Mipals gitu, startup yang saya buat di bidang pertemanan gitu. Jadi waktu itu kita buat ada 3 macam teman gitu ya, teman dalam artian yang sesungguhnya nih gitu Bapak dan Ibu. Yang pertama teman ngobrol gitu atau teman curhat, teman sakit dan juga teman kondangan gitu. Waktu itu saya buat tahun 2016 dan juga sebelumnya juga saya sebagai Chief Marketing Officer dan juga co-founder dari Yogyakarta Social Service gitu, atau kita bilangnya Jokes waktu itu ya as a brandingnya gitu. Kita Jokes adalah bisa dibilang the pioneer of online travel agent di Indonesia gitu. Jadi Bapak dan Ibu gitu ya, terutama juga misalnya Bapak dan Ibu sekarang pasti ada yang pernah gitu ya ikut open trip gitu. Nah, kita salah satu pionirnya tuh dulu Bapak dan Ibu tahun 2010. Nah, saya juga pernah punya pengalaman sebagai Vice President Business Development, Bapak dan Ibu, di bahaso.com. Gitu ya, bahaso.com adalah language learning platform gitu. Gitu ya. Jadi, alhamdulillah waktu saya di Bahaso, kita terpilih sebagai salah satu dari the most 50 innovative education technology in Southeast Asia. Gitu. Terus juga saya juga pernah punya pengalaman juga sebagai Head of Degree Business di Pintar dan juga Head of Partnership and Growth di Great Nusa, salah satu unit bisnis dari Binus Group. Dan juga punya pengalaman juga nih Bapak dan Ibu di salah satu perusahaan under Pertamina Group gitu ya, namanya Pertamina Training Consulting. Waktu itu saya dipercaya sebagai Assistant Manager Training Project gitu. Jadi kalau misalnya di Pertamina sendiri kan berhubungan dengan kompetensi, ada yang core kompetensi, ada yang non core kompetensi nih Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, waktu itu yang kita handle gitu ya adalah untuk non core kompetensinya anak dan cucu perusahaan Pertamina. Waktu itu jumlahnya sekitar 140 anak dan cucu perusahaan Bapak dan Ibu gitu yang kita yang kita serve gitu. Di kementerian juga gitu ya, saya pernah dipercaya sebagai junior research Bapak dan Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gitu. Saya juga saat ini sebagai dosen juga Bapak dan Ibu, gitu. Saya sebagai dosen di Binus Business School, Binus University dan juga di Matana University gitu ya untuk spesialisasi Human Capital Management dan juga Business Sustainability. Itu sebelumnya juga saya pernah punya pengalaman juga di Universitas Mercu Buana. Nah, ini pengalaman saya Bapak dan Ibu, gitu ya, pengalaman saya yang akhirnya memberikan banyak insight terhadap diri saya gitu ya Bapak dan Ibu, dan juga pengalaman untuk kita bisa belajar bareng nih di siang hari ini. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, why do we need to monitor our employee learning progress? Gitu. Kenapa sih kita harus memonitor gitu ya progres dari learningnya tim kita nih, gitu, employee-employee yang ada di internal perusahaan kita. Gitu. Yang pertama kita belajar dulu nih Bapak dan Ibu sama Johnny and the Gang gitu ya, Johnny and the Gang nih gitu, anak-anak dari desa Sukamaju gitu ya, 5 orang anak-anak dari desa Sukamaju. Nah, si Johnny Bapak dan Ibu ngajakin nih teman-temannya untuk naik gunung gitu. Bro, kita naik sampai puncak gunung yuk gitu. Katanya di atas gunung itu ada durian enak banget loh. Itu kata Johnny. Gitu kata teman-temannya Sabi gitu ya. Ayo kita naik ke atas. Nah, tapi kata si Johnny lagi, jangan lupa bawa makanan sama duit ya. Gitu. Bilang ke teman-temannya tuh, jangan lupa bawa makanan sama duit. Gitu. Akhirnya dengan persiapan yang ada nih Bapak dan Ibu gitu ya, Johnny dan gengnya gitu. Akhirnya mulailah di hari naik gunungnya. Gitu. Di hari H Johnny dan the Gang naik ke gunung.
Joni udah nyampe duluan gitu ya, karena ternyata si Joni sudah punya pengalaman nih naik di gunung tersebut nih Bapak dan Ibu gitu. Nah Joni nanya ke teman-temannya, ternyata teman-temannya agak di belakang tuh gitu, agak di belakang dibandingkan dengan Joni. Kalian udah nyampe mana guys gitu. Kita baru sampai pos 1 nih John gitu. By the way ada 2 jalur nih, lewat tebing atau jalan datar. Kita lewat jalan datar aja kali ya gitu kata teman-temannya si Joni. Nah, kata si Joni, iya mendingan lewat jalan datar aja lebih cepat nih, gitu. Lebih cepat dibandingkan lewat jalan yang tebing, gitu. Nanti kalau ada babi hutan, kasih makanan ya, kata si Joni seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman gitu ya, teman-temannya Joni ini gengnya Joni lewat jalan datar dan benar ketemu babi hutan, teman-teman. Gitu ya, Bapak dan Ibu semua gitu. Nah, tapi karena sudah diingetin nih sama si Joni gitu ya. Akhirnya teman-temannya si Joni kasih makannya ke babi hutan dan akhirnya bisa lewat gitu. Jadi nggak diseruduk gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nggak diseruduk nih sama si babi hutan nih teman-temannya si Joni. Akhirnya teman-temannya bisa sampai ke pos 2 teman-teman. Gitu. Teman-temannya Joni bisa sampai ke pos 2 nih Bapak dan Ibu gitu. Akhirnya Joni nanya lagi, kalian udah sampai mana? Gitu. Udah sampai pos 2 nih sekarang gitu. Nah, Joni akhirnya ngingetin lagi nih ke teman-temannya gitu. Jangan lupa hati-hati ya kalian ya, ada tukang palak nih. Gitu, ada tukang palak nanti. Kalian bawa uang kan? Gitu. Sorry. Akhirnya apa? Dengan uang yang sudah siapkan gitu ya, teman-temannya si Joni gitu ya, akhirnya bisa lewat lagi nih Bapak dan Ibu dari pos yang kedua gitu. Halo Mas Preman, ini duit jajan nih buat kalian. Kasih kita lewat please gitu ya. Oke Bro Sabi silahkan lewat gitu. Akhirnya teman-temannya si Joni pun bisa lewat lagi nih dengan selamat di pos yang kedua. Nah, akhirnya apa? Setelah lewat pos kedua, mereka akhirnya ketemu nih Bapak dan Ibu gitu ya, Joni dan teman-temannya gitu. Dan akhirnya mereka sudah mendekati nih pohon durian yang menjadi target dari awal mereka naik gunung gitu. Dan akhirnya mereka sampai gitu ya, mereka sampai ke atas gunungnya. Akhirnya mereka bisa tuh gitu ya, sampai dukurunnya, dia tuh makan duriannya gitu. Dan akhirnya mereka makan durian sampai kenyang nih di atas gunungnya di Bapak dan Ibu. Nah, apa yang kita pelajari dari Joni? Yang pertama, always monitoring his team. Gitu. Joni selalu menanyakan proses dari teman-temannya, Bapak dan Ibu. Gitu. Selalu menanyakan kalian udah sampai mana? Kalian sudah di mana nih? Pos mana? Pos 1, pos 2 gitu ya. Dan yang kedua adalah give the right advice for his team. Gitu. Oke, sudah sampai pos 1 gitu. Sudah sampai pos 1. Oh, kalian nih nanti bakal ketemu babi hutan nih. Gitu. Kalian bawa makanan kan nanti kasih ya. Gitu. Itu kan the right advice tuh untuk timnya. Coba tadi teman-temannya si Joni nggak ngasih makanan, nggak bawa makanan. Nggak nyampe tuh. Gitu. Yang nggak nyampe, nggak bisa tuh teman-temannya Joni ngelewatin pos yang pertama tadi. Begitu juga dengan pos kedua gitu ya teman-teman ya. Apa Bapak dan Ibu ya, untuk teman-temannya si Joni kalau misalnya nggak bawa uang, mungkin akan dipalak sama preman-preman tadi. Akhirnya apa? Akhirnya nggak nyampe tuh gitu. Akhirnya nggak bisa tuh melewati pos yang kedua juga tadi gitu. Nah, begitu juga dengan bisnis nih kalau misalnya kita lihat Bapak dan Ibu ya. Gitu. Begitu juga dengan bisnis. Kalau misalnya kita nggak mau monitoring tim kita gitu ya. Kalau kita nggak selalu melakukan monitoring, kita nggak nanyain nih ke tim kita gitu ya, apa yang mereka dapatkan, prosesnya sudah sampai mana gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Ada kendala apa yang mereka hadapi, apa yang bisa kita berikan nih gitu solusinya. Advice-advice apa nih yang bisa kita berikan ke tim kita? Kita nggak tahu gitu kan ya. Makanya itulah kenapa penting nih Bapak dan Ibu untuk selalu melakukan monitoring dan juga evaluation untuk tim kita. Dan juga give the right advice untuk tim kita. Sebagaimana Joni akhirnya apa resultnya? Durian party gitu kan ya. Joni sama teman-temannya sampai ke atas gunung, mereka sampai tuh ke atas pohon duriannya, mereka bisa makan durian yang banyak di situ. Nah, itu yang kita akan pelajari juga Bapak dan Ibu gitu ya. Always monitor your team gitu. Always monitor your team karena monitoring itu penting nih untuk perusahaan kita apalagi ketika uh, uh, tim kita banyak gitu misalnya Bapak dan Ibu ya atau tim kita diverse gitu ya, ada di mana-mana dengan proses yang beragam gitu. Tapi kita sebagai perusahaan, kita sebagai leadernya ya harus selalu memonitoring nih tim kita.
Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu gitu ya, kita belajar dulu gitu, kita belajar bareng dulu tentang manajemen proses nih. Gitu kita agak kembali dulu gitu ya Bapak dan Ibu ya ke fundamentalnya dulu nih manajemen proses. Gitu. Tahapan yang pertama adalah planning Bapak dan Ibu di manajemen proses. Gitu. Planning merencanakan. Apa yang direncanakan nih? Gitu. Pertama, visi misi dan perusahaan. Gitu ya. Lalu ada goals perusahaan. Gitu ya. Perusahaan kita mau jualan apa sih? Gitu. Perusahaan kita mau kembangkan bagaimana, strateginya apa, termasuk apa, targetnya apa. Itu yang harus kita rencanakan dulu di awal. Gitu. Karena rencana tadilah yang akhirnya menjadi koridor gitu ya. Rencana tadilah yang akhirnya menjadi landasan gitu untuk mengembangkan strategi-strategi dan perencanaan-perencanaan yang ada di perusahaan kita nanti. Gitu. Itulah kenapa penting nih Bapak dan Ibu untuk harus punya planning dulu di awal. Yang kedua, selanjutnya setelah planning, ada yang namanya organizing. Gitu, mengorganize. Gitu. Kenapa mengorganizing? Karena setiap perusahaan resources-nya terbatas. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Karena setiap perusahaan resources-nya terbatas. Gitu. Resources apa sih? Secara finansial, secara non finansial, metode kerjanya, sumber daya manusianya, mesinnya, resources-nya yang lain. Nah, itu tuh terbatas semua. Gitu. Bahkan perusahaan yang paling bernilai sekarang gitu ya, misalnya Saudi Aramco dan Apple, ya itu juga ada batasannya, walaupun mungkin batasannya 15.000 triliun gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kan itu juga batasannya juga tuh. Gitu yang dimiliki, nggak bisa Apple, nggak bisa Saudi Aramco apa namanya melakukan bisnisnya melebihi batasan tadi gitu. Nah, gimana caranya kita melakukan gitu ya, memaksimalkan resources yang kita punya tadi secara efektif dan efisien gitu ya, yang harus dibarisbawahi secara efektif dan efisien gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tahapan organizing. Karena tadi tuh setiap perusahaan resources-nya terbatas. Gak ada perusahaan yang gak ada batasannya resources-nya gitu. Selanjutnya ada staffing Bapak dan Ibu. Gitu, ada staffing. Kenapa perlu staffing? Gitu ya, karena kalau kita ngomongin perusahaan, perusahaan itu kan organisasi. Gitu ya. Organisasi itu isinya orang. Gitu ya. Perusahaan itu organisasi, organisasi itu orang. Jadi bagus atau jeleknya perusahaan ya tergantung dari orang-orang di dalamnya. Gitu kan ya. Perusahaan mau bagus, ya orang-orangnya harus yang terbaik. Gitu. Kalau misalnya orang-orangnya biasa aja ya perusahaannya juga kinerjanya akan biasa-biasa aja. Gitu kan ya. Nah, tahapan staffing inilah Bapak dan Ibu ya diperlukan gitu ya untuk memaksimalkan gitu untuk mencari kandidat-kandidat gitu ya untuk mencari orang-orang yang paling tepat untuk memaksimalkan resources yang kita punya tadi gitu ya di tahapan organizing agar tercapai goals yang udah kita tetapkan di awal di tahapan planning tadi gitu. Semua perusahaan pasti butuh orang, Bapak dan Ibu gitu ya. Semua perusahaan pasti butuh orang. Mau perusahaannya se-AI apapun gitu ya, mau perusahaannya se-otomasi apapun gitu, mau seteknologi-teknologi apapun pasti ada orang di belakangnya. Gitu. Nggak ada, saya sih belum nemuin ya sampai sekarang ya Bapak dan Ibu ya perusahaan yang nggak ada orangnya sama sekali ya. Gitu ya, pasti ada orangnya nih. Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana menemukan orang dengan skill dan kompetensi yang tepat sesuai dengan bisnis proses yang kita butuhkan untuk memaksimalkan resources yang kita punya agar tercapai goals yang kita set di awal. Selanjutnya ada tahapan leading Bapak dan Ibu. Gitu, memimpin. Kalau kita ngomongin orang Bapak dan Ibu tadi ya, namanya perusahaan itu organisasi, organisasi itu orang gitu ya. Namanya orang itu kan otaknya beda-beda gitu ya. Namanya orang tuh otaknya beda-beda, namanya orang visi misinya beda-beda. Namanya orang kemauannya beda-beda, tujuannya beda-beda. Tapi kalau kita ngomongin dalam konteks organisasi, ya harus sama semuanya. Gitu kan ya, harus sesuai semuanya. Visi misi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Goals yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi mau orang itu tujuan kerjanya apa, visi misinya apa, ya kalau misalnya kita ngomongin secara dunia profesional, dunia kerja ya harus sesuai semua tuh. Gitu sama organisasi yang kita sesuaikan, gitu yang sesuai dengan organisasi yang sudah kita tetapkan. Tahapan terakhir, Bapak dan Ibu, ada namanya controlling. Gitu, ada yang namanya controlling di sini. Controlling apa di sini? Controlling adalah
proses di mana kita memastikan visi dan misi yang sudah kita tetapkan, goals-goals yang sudah kita tetapkan, gitu ya, target-target yang sudah kita tetapkan di tahapan planning awal tadi itu masih sesuai, gitu, dan berjalan dengan semestinya nih, Bapak dan Ibu, gitu. Karena yang di sini yang paling penting apa yang didapatkan di tahapan controlling data, gitu, Bapak dan Ibu. Yang paling penting apa data yang didapatkan nih, gitu. Karena data itulah yang akan jadi landasan gitu ya dan juga sebagai benchmark bukan benchmark ya lebih ke apa namanya landasan gitu ya landasan untuk membuat keputusan awal lagi nanti ke planningnya gitu. Jadi ya data-data yang didapatkan ini ya di tahapan controlling ini gitu ya akan menjadi landasan untuk kita bikin planning selanjutnya nih gitu. Bikin planning yang selanjutnya. Itu muter aja gitu Bapak dan Ibu. Itu siklusnya sama tuh. Gitu mau Bapak dan Ibu bikin bisnis sendiri gitu ya, mau Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan, itu manajemen proses ini yang selalu yang pasti dijalankan. Gitu. Nah, untuk menjalankan ini semua Bapak dan Ibu ya, planning, organizing, staffing, leading, controlling gitu ya. Itu diperlukan skill dan kompetensi dari manager level gitu, dari manajerial Bapak dan Ibu. Gitu dari semua orang-orang yang ada di perusahaan gitu. Butuh skill yang sesuai gitu untuk membuat planning, untuk mengorganizing, staffing, leading, controlling dan lain-lain. Itu harus sesuai nih semuanya di Bapak dan Ibu. Gitu, butuh orangnya yang tepat nih. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak sesuai, gitu ya, kemampuannya nggak sesuai, skill kompetensinya nggak sesuai, ada satu proses aja yang terganggu, itu akan mempengaruhi semua proses yang lainnya. Gitu. Ada proses yang terganggu, semuanya keganggu nih. Oke, planningnya terganggu ya, organisasinya terganggu, staffingnya terganggu, semuanya juga terganggu gitu. Saling apa namanya karena sifatnya cycle, jadi satu yang mengganggu akan mempengaruhi keseluruhannya. Gitu. Itulah juga salah satunya kalau misalnya kita ngomongin masalah training Bapak dan Ibu ya. Gitu. Itu juga harus ada monitoringnya. Gitu. Harus kita lihat nih kesesuaiannya. Gitu. Harus kita lihat pencapaiannya. Gitu. Harus kita lihat nih sampai mana sih gitu harus kita lihat nih apa yang kita dapatkan di sini apa yang perlu kita lihat apa yang perlu kita kembangkan di situ itulah kenapa akhirnya pentingnya dan Bapak dan Ibu ya kita untuk belajar terkait dengan monitoring dan juga evaluation di sini untuk sustainability perusahaan kita. Nah tapi Bapak dan Ibu gitu ya kita harus tahu dulu nih itu yang selanjutnya terkait monitoring dan juga evaluation gitu. Bapak dan Ibu mungkin apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang posisinya sebagai HR ya, gitu ya, sebagai HR atau project manager gitu ya. Pasti sering banget nih dengar namanya monitoring evaluation gitu ya, monitoring dan evaluation gitu. Monitoring dan evaluation itu berbeda. Walaupun memang sejalan gitu ya Bapak dan Ibu ya, walaupun sejalan dan saling mengisi nih antara monitoring dan juga evaluation. Monitoring adalah the continuous ongoing collection and review information on program implementation, coverage and use for comparison with implementation plans. Gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah continue dan juga ongoing collection and review information, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada implementasi gitu ya, ada implementasi ya kita harus lakukan secara continue, secara terus-menerus gitu. Yang akhirnya apa? Membutuhkan juga gitu ya, proses collection gitu mengumpulkan dan juga untuk mereview gitu. Nah, itu yang disebut dengan monitoring Bapak dan Ibu. Sedangkan berbeda dengan evaluation. Evaluation is systematic process to determine the extent to which service needs and result gitu have been or are being achieved and analyze the reason of any discrepancy. Gitu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah service needs and result. Gitu. Are being achieved and analyzed. Gitu. Jadi biasanya prosesnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya adalah satu kegiatan gitu ya, monitoring adalah proses yang terus-menerus dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluation itu biasanya di ujung gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena disitulah kita melakukan gitu ya. Kita dapat resultnya nih Bapak dan Ibu ya. Kita dapat apa yang di-achieve gitu ya. Kita dapat datanya dan data itulah yang kita akhirnya analisa. Gitu. Itulah yang dapat kita analisa. Sama seperti manajemen proses tadi gitu, ada tahapan controlling gitu. Kita dapat data tuh untuk apa? Untuk rekomendasi perbaikan planning di awal lagi. Gitu ya. Nah, sama seperti ini juga Bapak dan Ibu. Di evaluation ya kita dapat datanya
untuk kita perbaikan selanjutnya gitu, tahapan yang selanjutnya lagi gitu. Nah, itu yang membedakan ya Bapak dan Ibu ya antara monitoring dan evaluation. Itu walaupun biasanya monitoring dan evaluation gitu ya itu adalah satu kesatuan proses. Itu biasanya tadi itu satu kesatuan proses. Monitoring adalah proses yang berlangsung itu dan terus-menerus, sedangkan evaluasi biasanya ada di ujung tuh di akhir Bapak dan Ibu ketika prosesnya sudah selesai. Nah, ini benefitnya Bapak dan Ibu untuk learning dan monitoring adalah pertama, give clear and concise information. Gitu. Kalau ketika kita melakukan monitoring evaluation gitu ya, kita bisa dapat informasi-informasi yang jelas. Gitu. Kita dapat informasi-informasi yang jelas untuk apa? Ya untuk sebagai data perbaikan kita. Gitu, data perbaikan atau data yang harus kita kuatkan di situ. Lalu juga yang kedua input monitoring. Gitu ya. Kita dapat juga tuh Bapak dan Ibu monitoringnya gitu. Karena kan biasanya kalau di proses itu kan pasti ada data yang kita dapatkan. Di proses itu juga pasti ada informasi yang kita dapatkan gitu ya. Nah, di situ kita tahu tuh sudah sampai mana data-data yang kita dapatkan, apakah sudah sesuai dengan goals dan juga target yang kita set di awal tadi gitu. Yang ketiga risk and reward evaluation gitu. Kalau misalnya kita ngomongin perusahaan, kita ngomongin learning proses Bapak dan Ibu ya biasanya kan hubungannya sama resiko-resiko apa nih yang bisa terjadi gitu ya di proses learning tadi dan juga reward apa yang bisa kita berikan gitu. Nah, itu juga kita bisa dapatkan tuh Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu melakukan monitoring dan evaluation secara berkala gitu dan jelas. Lalu juga ada new possibility gitu. Dari situ biasanya dari data-data yang kita dapat dari proses yang ada gitu Bapak dan Ibu kan pasti dapat data dan dapat informasi gitu ya. Salah satunya apa yang bisa kita dapatkan? Possibilities apa sih ini yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Possibilities apa nih yang bisa kita perbaiki gitu ya. Atau bahkan possibilities apa nih yang bisa kita perbarui gitu. Nah, itu kita bisa dapatkan tuh Bapak dan Ibu ketika kita melakukan learning monitoring dan juga evaluation. Lalu juga ada progress report ya. Kalau misalnya ini progress report lebih ke hasilnya gitu ya Bapak dan Ibu ya dan terdokumentasi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada dokumentasinya sama aja bohong gitu kan ya. Kalau nggak ada dokumentasinya sama aja bohong. Akhirnya nggak ada apa namanya nggak ada landasan, nggak ada data yang kita dapatkan gitu ya. Nggak ada yang bisa kita jadikan sebagai landasan perbaikan gitu. Atau juga misalnya ada masalah-masalah yang sama terjadi di masa depan gitu ya. Dengan adanya dokumentasi kan kita bisa jadikan itu sebagai sarana pembelajaran gitu. Jadikan landasan pembelajaran untuk organisasi kita. Dan yang selanjutnya adalah innovation diversity. Nah, ini juga yang paling penting juga Bapak dan Ibu untuk innovation gitu. Dengan adanya dengan adanya apa namanya proses yang kita jalani gitu ya, kita akan dapat data-data, informasi-informasi yang menjadi landasan kita untuk melakukan inovasi gitu. Inovasi untuk apa? Ya untuk perbaikan perusahaan kita nanti gitu. Nah, ini 6 benefit ya Bapak dan Ibu yang bisa kita dapatkan gitu ketika kita melakukan learning, monitoring dan juga evaluation. Nah, ini Bapak dan Ibu yang membedakan gitu ya antara monitoring dan juga evaluation gitu untuk lebih jelasnya. Ini ada beberapa atribut Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah main focus. Gitu. Nah, kalau main fokusnya, kalau monitoring itu collecting data on progress. Gitu. Sedangkan evaluation assessing data at critical stage of the process. Gitu. Jadi monitoring biasanya lebih ke gimana cara kita dapetin data nih. Gitu ya, data dari proses yang berlangsung gitu, dapetin data dari proses yang berlangsung, kita kumpulin tuh ya Bapak dan Ibu ya data-datanya ya buat kita tinjau lebih lanjut lagi gitu. Nah, baru setelah kita dapat data-datanya gitu ya di tahapan yang tadi gitu ya, baru selanjutnya bisa kita evaluation. Kita doing evaluation. Kita assess tuh gitu. Kita assess, itu kita tinjau, kita review data-data yang kita dapatkan gitu ya di critical stage of the process gitu. Nah, biasanya sih kalau evaluation biasanya ya bisa berapa kali juga ya bisa ada monitoring, evaluation, monitoring, evaluation, monitoring, evaluation. Nah, itu juga bisa tuh Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi perubahannya pengembangannya juga lebih cepat gitu. Atau kalau misalnya waktunya terbatas, biasanya ya udah monitoring dulu gitu ya. Beberapa kali, beberapa step baru di akhirnya evaluation. Gitu. Nah, itu juga bisa tuh seperti itu tuh. Ada tuh ya, beberapa perusahaan yang lebih memilih cara tersebut gitu. Lalu ada atribut kedua sense of completion gitu, monitoring sense of progress, sedangkan evaluation sense of achievement
gitu. Jadi kalau monitoring kita fokusnya tadi ya Bapak dan Ibu ya ke progresnya, gitu ke progresnya. Sedangkan evaluation ya lebih ke achievementnya, gitu apa yang kita dapatkan, gitu. Jadi monitoring tadi ya lebih ke melihat berjalannya progres, gitu. Sedangkan evaluation adalah apa yang kita dapatkan, gitu. Nah itu completionnya tuh Bapak dan Ibu yang membedakan antara monitoring dan juga evaluation. Yang ketiga, main question. Gitu ya, pertanyaan utamanya nih Bapak dan Ibu ketika monitoring, biasanya pertanyaannya adalah what is happening now to reach our goals. Gitu. Karena yang monitoring itu biasanya hubungannya kan tadi ya proses gitu ya, sense of process gitu. Nah, terus apa nih yang terjadi nih saat ini nih? Gitu. Masih sejalan nggak sih dengan goals yang udah kita tetapkan tadi itu? Gitu ya. Kalau di manajemen proses tuh yang paling awal planning tadi gitu ya. Nah, itu masih sejalan nggak sih? Gitu. Masih sejalan nggak sih? Masih masih apa namanya on the track nggak sih? Gitu. Atau jangan-jangan malah melenceng nih gitu kan ya, atau jangan-jangan sudah nggak sejalan nih dengan goals yang kita tetapkan di awal gitu. Nah itu main questionnya tuh, apakah masih sejalan apa enggak nih sama goals yang kita lakukan, goals yang sudah kita setting di awal gitu. Ada evaluation yang untuk main questionnya gitu ya, have we achieved our goals gitu, apakah kita sudah dapat nih gitu, apakah kita sudah apa namanya udah mencapai apa yang kita tetapkan gitu. Sudah sampai belum sini kita nih di goals yang kita tetapkan di awal, tercapai nggak sini target-target yang kita lakukan gitu ya. Nah itu main questionnya juga tuh Bapak dan Ibu gitu untuk evaluation. Attention levelnya gitu ya juga kalau misalnya monitoring itu lebih detail gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya evaluation lebih big picture-nya gitu ya, big picture-nya gitu ya yang biasanya didapatkan attention levelnya. Inspires-nya gitu ya lebih ke motivation. Jadi monitoring tuh lebih karena sifatnya proses gitu ya. Jadi monitoring biasanya dilakukan untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Sedangkan evaluation creativity gitu. Creativity apa maksudnya? Pembaruan gitu ya. Creativity maksudnya lebih ke masukan yang dapat gitu ya, data yang didapatkan untuk pembaruan atau perbaikan gitu. Nah, itu biasanya untuk evaluation Bapak dan Ibu gitu. Lalu juga ada periodicity. Gitu ya, periodicity continues throughout the whole process. Gitu. Continues throughout the whole process. Itu jadi secara kontinu, terus-menerus tuh Bapak dan Ibu. Dari satu proses biasanya dilakukan beberapa kali tuh monitoringnya tuh Bapak dan Ibu. Gitu. Misalnya kalau misalnya pelatihan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya oke pelatihan let's say misalnya kita pelatihan 3 hari gitu lah. Learning monitoringnya bisa tuh misalnya kita pakai per sesi gitu misalnya atau kita bisa juga per silabus gitu misalnya. Nah, itu juga bisa tuh monitoring tuh Bapak dan Ibu. Gitu atau yang evaluation gitu ya. Yang membedakan adalah at the beginning or the end of significant milestone. Gitu evaluation. Nah, kalau di training biasanya paling umum banget ya, gitu ya Bapak dan Ibu di learning, di training gitu ya paling umum banget itu bisa pakai ya biasanya pretest post test gitu ya, pretest post test ya. Gitu, pretest post test. Jadi kita bisa tahu tuh keberhasilan dari pelatihan yang kita lakukan. Gitu. Karena kan ya kita pengennya kan kalau misalnya bikin pelatihan, bikin learning gitu ya, bikin training, itu kan pasti ada peningkatan gitu ya dari skill dan kompetensi tim kita gitu. Nah, dengan adanya pretest post test kita bisa tuh Bapak dan Ibu bisa melihat apa namanya keberhasilan dari training yang kita lakukan tadi. Yang selanjutnya atributnya ada support gitu ya. Support implement the plan gitu ya, implementasi sifatnya gitu ya. Kita udah plan nih gitu ya, udah tentukan targetnya nih. Implementasinya seperti apa sih ini? Gitu nah. Itu yang jadi fokus di monitoring. Itu implementasinya. Sedangkan evaluasi adalah designing the next planning cycle. Gitu. Kita udah dapat data gitu ya, evaluation dari implementasi yang ada, kita dapetin datanya gitu ya. Nah, datanya itu tuh yang kita olah, kita perbaiki gitu ya. Kita desain lagi tuh buat planning yang selanjutnya gitu. Terus ada skillnya juga Bapak dan Ibu ya, skill requirednya. Kalau misalnya monitoring itu lebih ke manajemen gitu ya, memanage proses yang berjalan tadi gitu ya, memanage proses yang ada. Nah, sedangkan evaluation sifatnya lebih ke leadership biasanya skillnya gitu. Karena leadership, kenapa leadership? Karena evaluation biasanya berhubungan dengan keputusan gitu ya, keputusan dan juga perencanaan dan juga strategi. Nah, selanjutnya juga ada output processing-nya. Nah, ini outputnya di Bapak dan Ibu gitu ya. Untuk monitoring biasanya proses indikatornya gitu ya.
need to be closely monitored by few people. Gitu, ada prosesnya. Gitu. Ada prosesnya, indikatornya need to be closely monitored with few people. Jadi ada beberapa orang yang biasanya dilakukan monitoringnya. Gitu, bukan evaluation. Result need to be discussed, processed, and interpreted by all stakeholder. Sedangkan evaluation gitu ya, ada stakeholder-stakeholdernya nih ya, selaku pemilik planning tadi, gitu, selaku pembuat planning, ya didiskusi tuh, didiskusikan tuh data yang didapatkan, apa nih tindakan selanjutnya, gitu, apa tindakan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan nih dari data-data yang kita dapatkan tadi, gitu. Nah ini yang membedakan Bapak dan Ibu ya antara monitoring dan juga evaluation, gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu dari sini bisa menentukan tuh. Gitu. Oke, pelatihan kita, learning kita perlunya monitoring apa evaluation ya? Kapan harus monitoring, kapan harus evaluation ya? Gitu. Dan apa sih yang dievaluasi? Gimana caranya dievaluasi? Apa nih yang dimaksud evaluasi gitu? Apa yang dimaksud dengan monitoring? Nah, Bapak dan Ibu bisa untuk membedakan jadinya nih gitu antara monitoring dan juga evaluation. Selanjutnya, gitu, monitoring as continue follow up of activity to ensure that they are proceeding according to plan. Gitu. Jadi monitoring ya tadi tuh follow up secara terus-menerus Bapak dan Ibu ya. Monitoring secara terus-menerus aktivitas-aktivitas yang tadi yang ada gitu ya. Masih sejalan nggak sih sama rencana yang kita tentukan di awal? Masih sejalan nggak sih dengan goals yang kita tentukan di awal? Gitu ya. Nah, itu yang monitoring. Makanya di sini ada yang namanya kita harus tahu dulu inputnya apa, prosesnya apa dan outputnya apa. Bapak dan Ibu, kita harus tentukan tuh. Terutama input dan outputnya. Gitu. Begitu juga dengan training gitu ya. Kita training pasti ada tujuannya, gitu ya Bapak dan Ibu. Kita training pasti ada tujuannya. Kita training pasti ada skill atau kompetensi tertentu yang ingin kita capai, gitu. Nah itu yang namanya monitor output, gitu ya. Outputnya tuh apa yang kita mau capai. Nah kita harus tahu dulu tuh outputnya apa dan keadaan tim kita saat ini itu sampai di posisi dan level apa, gitu. Itu namanya inputnya Bapak dan Ibu. Gitu. Misalnya, oke, kita pengen training communication sampai level 5 nih, gitu. Karena masing-masing perusahaan biasanya pasti kan punya level of competencies yang berbeda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Tergantung definisi dari perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing gitu biasanya. Oke, kita pengen communication level 5. Nah, tim kita tuh ada di level mana sekarang? Gitu. Nah, kita juga harus melakukan juga tuh Bapak dan Ibu. Kita harus review juga tuh tim kita sekarang udah sampai posisi apa. Gitu. Oke, kita sekarang misalnya tim kita di posisi 1, level 1. Gitu. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan? Training apa nih? Gitu kan ya. Kompetensi-kompetensi apa nih yang harus dilengkapi nih? Gitu biar output 5 tadi tercapai. Gitu. Nah, itu yang juga harus kita lakukan. Bapak dan Ibu harus kita set juga tuh. Gitu. Kompetensi-kompetensi apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dicapai tadi gitu ya. Biar apa? Biar tercapai tuh output yang sudah kita set di awal tadi. Gitu. Kita udah ada input, outputnya apa gitu ya, ekspektasi kita apa, keadaan saat ini apa, terus prosesnya seperti apa nih gitu ya. Skill-skill kompetensi yang harus kita lengkapinya gitu, baru dilakukanlah kita monitornya. Gitu, sambil kita monitoring tuh. Gitu, prosesnya berjalannya baik nggak sih misalnya gitu ya. Oke, level 1 apa aja nih A B C D E gitu misalnya yang harus dilengkapi secara kompetensis. Nah, A B C D E ini beneran dijalankan nggak sih? Gitu, A B C E ini tercapai nggak sih? Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan monitoring gitu. Lalu ada juga evaluation. Gitu Bapak dan Ibu. Evaluation gitu ya as the learning organization learning. Gitu. Jadi evaluation biasanya ya dijadikan sebagai tahapan pembelajaran untuk organisasi. Gitu. Prosesnya ada 3, strategi, outcome, juga function. Gitu. Strateginya apa? What was plan? Gitu. Apa yang kita rencanakan di awal nih evaluation? Misalnya tadi kalau misalnya ngomongin training, oke, kita melakukan training ini biar tim kita misalnya ya Bapak dan Ibu ya, biar tim kita mencapai level 5. Itu level 5 apa nih definisinya? Misalnya bisa melakukan presentasi dengan jelas gitu ya. Bisa melakukan negosiasi dengan jelas misalnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kan strateginya tuh. Gitu, strateginya tuh apa tuh? Gitu ya. Yang itu kita harus planning dulu di awal strateginya. Baru setelah itu kita lihat nih apa yang sudah di-achieve
dari pelatihan yang kita buat gitu. Nah, itu sebagai outcomes. Tercapai nggak sih ini level 5 tadi gitu ya. Oh, ternyata dari data gitu ya. eh, Presentasi bisa nih gitu. Tapi negosiasinya ternyata masih kurang lancar gitu. Negosiasinya masih kurang lancar. Artinya apa? Secara evaluasi gitu ya. Program yang kita buat itu artinya tidak tercapai gitu. Artinya program yang kita buat tidak efektif dan efisien gitu misalnya. Artinya apa nih? Oh, perlu ada perbaikan lagi nih. Itu perlu perbaikan lagi. Berarti next trainingnya ya kita harus lakukan training negotiation gitu. Nah, itu kan muncul dari outcome tuh Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya ada function, how was it achieved? Gitu. Misalnya tadi gitu ya. Oke, kita pengen pelatihannya communication, indikatornya orang-orang bisa presentasi sama bisa negosiasi, misalnya. Contohnya. Itu ternyata yang di achieve baru ada presentasinya doang. Gitu, presentasinya doang. Berarti kan selanjutnya apa? Negosiasi. Nah, gimana nih caranya nih biar orang-orang yang kita punya di internal kita bisa negosiasi? Gitu, bisa negosiasi. Nah, itu yang harus jadikan rekomendasi perbaikan gitu ya dari tahapan evaluation of learning tadi, Bapak dan Ibu. Itu apa tadi achieve tadi. Gitu. Nah, ini tahapan evaluation. Gitu. Jadi ya harus di combine nih Bapak dan Ibu itu antara monitoring dan juga evaluation. Gitu ya, monitoring secara terus-menerus gitu ya. Evaluation tadi tuh biasanya ada di akhir gitu. Karena ya tadi ya sebagai apa namanya rekomendasi perbaikan dan juga peningkatan untuk evaluation. Nah, ini intinya Bapak dan Ibu ya kenapa perlu dilakukan learning monitoring dan evaluation. Effectiveness, efisiensi dan juga impact. Gitu. Effectiveness, efisiensi dan juga impact. Tiga ini. Gitu. Tiga ini alasan kenapa perlu dilakukan learning monitoring dan juga evaluation. Effectiveness, apakah program yang kita buat gitu ya efektif? Gitu. Apakah program yang kita buat sesuai gitu ya dengan planning yang ada? Gitu. Yang kedua efisien. Gitu. Efisien maksudnya apa? Memaksimalkan resources dengan semaksimal-maksimalnya. Gitu. Apakah sudah efisien apa enggak nih? Biasanya juga hubungannya dengan biaya ya Bapak dan Ibu ya untuk efisien. Yang ketiga impact. Gitu. Apakah pelatihan yang kita buat itu ada impact-nya enggak sih buat perusahaan? Gitu. Ada pengaruhnya enggak sih buat perusahaan? Itu perusahaan dapat manfaatnya enggak sih nih? Gitu untuk perusahaan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan tiga hal ini yang harus didapatkan Bapak dan Ibu gitu ya, ketika Bapak dan Ibu melakukan learning monitoring dan juga evaluation gitu. Ini key functionnya Bapak dan Ibu of learning dan monitoring evaluation. Yang pertama adalah improve performance yang pasti gitu ya. Dengan adanya learning monitoring dan evaluation, kita bisa mengimprove kinerja dari tim kita gitu. Terutama kalau misalnya ngomongin learning ya Bapak dan Ibu ya. Itu kalau monitoring kan misalnya kita dapat data gitu ya. Data-data prosesnya. Nah, kita jadi tahu tuh apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan, dikembangkan gitu ya. Akhirnya sesuai dengan goals yang udah kita set di awal, akhirnya apa? Akhirnya tepat guna gitu ya. Akhirnya kinerja perusahaan kita juga meningkat gitu. Yang kedua program accomplishing. Itu diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluation yang jelas, gitu ya programnya bisa tercapai. Itu programnya bisa maksimal. Gitu jangan sampai kita udah bikin program, udah bikin pelatihan gitu ya. Tapi apa yang kita set nggak tercapai nih. Gitu. Itu kan sama aja buang-buang uang, buang-buang biaya, buang-buang waktu. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ikut pelatihan ya Bapak dan Ibu, misalnya kayak Bapak dan Ibu nih ya, ikut pelatihan sekarang ya, gitu. Itu kan artinya apa? Mengorbankan daily activity-nya Bapak dan Ibu. Gitu. Artinya apa? Bapak dan Ibu harus mengorbankan, harusnya Bapak dan Ibu bisa ngerjain yang lain, tapi ikut pelatihan. Gitu kan. Ya begitu juga dengan timnya Bapak dan Ibu. Gitu. Timnya Bapak Ibu udah ikut pelatihan, ya harusnya mereka misalnya teman-teman sales jualan gitu ya. Harusnya teman-teman legal bikin kontrak. Harusnya teman-teman operation melakukan itu BAU gitu ya. Mereka kan jadi nggak melakukan itu gitu. Nah, makanya kita harus memastikan program yang kita buat, program yang kita set di awal, gitu ya, dan planning yang udah kita set di awal tadi, goals yang udah kita set di awal tadi, accomplish, gitu, tercapai, gitu. Jangan sampai tadi tuh buang-buang uang, buang-buang biaya, buang-buang waktu,
Gitu. Itu kan sayang banget ya Bapak dan Ibu ya, apalagi ya tadi ya sebagai di tahapan organizing di awal gitu ya, setiap perusahaan resources-nya terbatas. Itu nggak ada resources-nya yang nggak ada yang terbatas. Jangan sampai dengan udah resources-nya terbatas gitu ya, kita sia-siain gitu. Makanya learning monitoring ini juga fungsinya itu tuh Bapak dan Ibu, memastikan bahwa progres yang kita inginkan, target yang kita inginkan tercapai. Dan yang ketiga, key function-nya yang paling penting juga Bapak dan Ibu adalah identify program weakness and juga strength-nya. Kita jadi tahu nih, gitu kan ya, program ini apa yang harus diperbaiki. Program ini apa yang harus dikembangkan, yang ditambahkan, gitu. Dan juga apa yang harus dipertahankan nih. Gitu, dipertahankan apa ya dari strength-nya. Gitu, program ini strength-nya apa nih? Nah, itu yang harus kita tambahkan. Misalnya ambil contohnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dulu waktu saya di Pertamina gitu kebetulan saya yang buat pelatihan untuk persiapan pensiunnya tuh Bapak dan Ibu gitu ya. Sampai sekarang gitu ya masih digunakan alhamdulillah gitu. Waktu itu saya buat tahun 2017. Namanya apa namanya PMPK gitu. Pelatihan masa purna eh, purna karyawan gitu ya. Nah, itu juga waktu itu juga kita bikin tuh monitoring evaluation-nya tuh Bapak dan Ibu dari programnya. Dari situ kita dapat tuh, oh ternyata harus diperbaiki ini nih, gitu. Oh ini kurang efektif nih, waktunya kelamaan, gitu ya. Masih apa namanya si studentnya bosen nih, gitu. Oh artinya kita harus cepetin nih, gitu. Oh kontennya harus ditambahkan, gitu. Nah itu kan dari weaknesses itu kan akhirnya itu ya Bapak dan Ibu ya kita dapat data buat perbaikan kita, gitu ya. Begitu juga dengan strength ya gitu. Begitu juga dengan strength. Oh, ini ternyata kekuatannya ini ya. Oke, orang-orang ketika ikut pelatihan kita, misalnya contohnya yang tadi ya pelatihan PMPK tadi gitu ya. Orang-orang jadi tahu nih gitu kan ya, gimana caranya mengelola bisnis, gimana caranya orang-orang mengelola finansialnya ketika mereka nanti pensiun gitu misalnya. Nah, itu kan strength-nya harus kita kuatkan tuh. Berarti nanti harus ada terus tuh pelatihannya gitu. Nah, akhirnya apa ya? Nah, itu sampai sekarang gitu ya, teman-temannya kita Bapak dan Ibu ya gitu ya kita perbaiki terus dan alhamdulillah gitu ya kita secara secara satisfaction-nya gitu ya kita mencentuh angka 9 dari 10 gitu untuk program yang kita jalankan gitu. Nah, itu juga karena itu tuh kita bisa identify weaknesses dan juga strength kita. Itu. Nah, ini key function-nya Bapak dan Ibu ya untuk learning monitoring dan juga evaluation. Selanjutnya, what to monitoring in learning. Gitu. Apa sih yang perlu kita monitor di learning Bapak dan Ibu gitu ya. Pertama plan-nya. Gitu. Is the program proceeding as the plan? Apakah programnya sejalan dengan rencana? Gitu ya. Programnya udah bener belum sini? Gitu. Programnya udah sesuai dengan rencana kita nggak sih? Gitu. Nah, itu kita harus monitoring juga tuh Bapak dan Ibu. Sama aja analoginya misalnya kita dari BSD mau ke Jakarta. Gitu. Analoginya kita dari BSD mau ke Jakarta. Oke, dari BSD kita tinggal lewat Tol Serpong nih. Itu Tol Serpong lurus terus sampai Ulu Jami gitu ya. Nanti belok kanan sampai Jakarta. Gitu bisa turun di Cipete gitu misalnya. Nah, itu kan plannya kita tuh. Jangan sampai dari apa namanya dari BSD ke Jakarta ternyata malah keluarnya ke Tol Tangerang gitu kan ya. Nah, artinya kenapa nggak sejalan tuh dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Gitu. Begitu juga dengan trainingnya Bapak dan Ibu, learningnya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Tadi misalnya planning kita pengen orang ini gitu ya, tim kita ini bisa communication dengan baik. Gitu ya, bisa komunikasi dengan baik. Nah, harus dilihat tuh prosesnya. Bener nggak nih proses yang dijalankan itu akan membentuk tim kita yang memiliki communication skill yang baik tadi. Gitu. Oh, ternyata dari 5 proses tadi ini udah di proses ketiga nih gitu. Misalnya udah materi ketiga nih, tapi kok belum belum nyampe-nyampe ya gitu ya. Skillnya si tim kita kok masih belum memenuhi kriteria nih ya. Artinya kan harus ada yang diperbaiki gitu. Nah, itu plannya dulu tuh Bapak dan Ibu yang harus kita monitoring dulu di awal. Yang kedua, compliance gitu. How well program implementation complies with program plan. Gitu. Misalnya, kalau misalnya training kan biasanya kan ada apa namanya learning objektifnya dulu Bapak dan Ibu ya gitu ya. Dari learning objektif biasanya diturunkan jadi learning outcomes. Nah, terus dari situ diturunkan jadi silabus-silabus pelatihannya tuh. Gitu kan ya. Nah, kita harus lihat tuh yang disediakan gitu ya, yang apa namanya yang disampaikan oleh instruktur pelatihan untuk tim kita tadi sesuai nggak tuh sama silabus-silabusnya? Learning outcomes-nya tercapai nggak tuh?
gitu kan. Learning objektifnya tercapai nggak tuh? Gitu. Nah, itu juga harus kita monitoring terus tuh Bapak dan Ibu. Gitu. Harus kita monitoring juga tuh di proses learningnya tim kita nanti. Gitu. Yang ketiga budget juga nih. Gitu. To keep track of ongoing activity, supply, equipment, and money spent in relation to budget allocation. Sesuai nggak nih budgetnya, pengeluarannya? Gitu. Misalnya, oke, kita pengen ada pelatihan, salah satu fasilitasnya misalnya harus ada laptop, gitu, tertulisnya. Gitu. Padahal pelatihannya apa? Ternyata pelatihannya communication skill, gitu. Nah, itu kan sudah sejalan apa belum tuh, sesuai apa enggak? Itu kalau communication kan tentu biasanya kan lebih ke verbal ya Bapak dan Ibu gitu ya. Atau kalau misalnya ngerti gitu ada secara written juga gitu ya, secara tertulis juga gitu ya. Nah, itu perlu apa enggak tuh pakai laptop gitu misalnya. Oh, ternyata perlu Bapak dan Ibu pakai laptop soalnya nanti ada menulis email misalnya contohnya. Nah, tapi di situ tertulis nih laptopnya apa harus MacBook. Nah, apakah harus MacBook nih ternyata gitu. Nah, itu kan juga harus dimonitoring tuh Bapak dan Ibu. Itu harus kita lihat juga, harus kita tahu juga tuh. Itu sesuai apa enggak tuh secara budget. Dan yang keempat, yang terakhir juga ada delivery-nya. Gitu, delivery-nya, assessment tuh program delivery. Gitu. Apakah sesuai juga apa enggak nih metodenya, delivery-nya gitu, sesuai apa enggak. Misalnya, oke, kita tadi misalnya ambil contohnya ya Bapak dan Ibu ya pelatihan communication gitu. Pelatihan communication nih, tapi ternyata metodenya cuma lecturing gitu. Pelatihan monitoring gitu ya. Apa pelatihannya communication, tapi pelatihannya isinya cuma lecturing doang nih satu arah gitu kan ya. Seminar nih satu arah doang yang nggak nyambung gitu kan. Yang bisa nggak tercapai itu Bapak dan Ibu. Gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya communication, oh harus ada aktivitasnya gitu ya. Harus ada prakteknya nih gitu ya. Timnya Bapak Ibu harus belajar ngobrol, harus belajar ngomong, harus belajar negosiasi, harus belajar jualan gitu. Nah, delivery-nya itu kan juga harus disesuaikan juga tuh gitu. Nah, itu empat hal inilah Bapak dan Ibu gitu ya, yang harus Bapak Ibu lakukan juga nih ketika memonitoring learning progress dari timnya Bapak dan Ibu gitu. Biar apa? Ya biar tercapai gitu, biar tercapai goals yang sudah ditentukan di awal, goals yang pelatihan sudah ditentukan di awal gitu ya, dan juga tepat guna gitu, tepat guna. Jangan kayak tadi tuh Bapak dan Ibu yang di sini ya gitu ya, program accomplishing gitu. Udah keluar biaya, udah keluar waktu, udah keluar uang gitu ya. Tapi learning outcomes, learning objective yang kita set di awal nggak tercapai. Gitu. Itu kan sayang banget ya Bapak dan Ibu ya, sayang banget. Gitu. Jadi kita sudah rugi secara finansial maupun non finansial di situ. Gitu. Nah, ini untuk monitoring Bapak dan Ibu. Nah, ini different level of monitoring juga. Gitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau melakukan monitoring, ya levelnya apa dulu nih yang harus dimonitoring? Misalnya top level, ensuring achievement of impact and provision input mainly. Gitu ya, major concern to devise strategi and allocate resources. Gitu. Nah, top levelnya nih Bapak dan Ibu. Gitu. Yang kedua, middle level, concern with getting desired output with input utilized. Need to exercise supervision, provide support, dan juga take time corrective action. Atau yang lowernya operational level, supervise actual operation and ensure that plan activity are being carried out as per schedule. Gitu. Nah, ini secara levelnya nih. Gitu. Top level tadi ya gitu ya, secara strategi bareng apa namanya sesuai apa enggak nih. Input dan outputnya sesuai apa enggak. Gitu. Planningnya sesuai apa enggak nih. Gitu. Tercapai apa enggak nih? Apa namanya objektifnya, skill kompetensi yang kita mau kembangkan tercapai apa enggak? Gitu. Nah, itu namanya top level tuh Bapak dan Ibu. Gitu. Terus juga middle level gitu ya. Mid level misalnya apa namanya tadi metodenya apa pelatihannya gitu. Misalnya tempatnya oke apa enggak nih gitu ya. Atau waktunya cocok apa enggak? Sesuai apa enggak nih waktunya? Gitu. Jangan sampai oh ternyata harusnya pelatihannya 1 jam cukup, pelatihannya jadi 5 jam gitu. Atau yang terakhir lower level, operational level gitu ya. Operation ensure plan activity are being carried out as the per schedule. Misalnya oke, apa namanya yang pertama gitu ya, secara silabus ngomongin terkait A gitu ya. Harus pastiin nih, A bener gak nih diomongin? Gitu. Yang B-nya juga nih, sesuai belum silabus selanjutnya gitu ya, topik yang selanjutnya. Topik selanjutnya sesuai lagi apa enggak? Topik selanjutnya sesuai lagi apa enggak? Gitu ya. Itu harus di make sure tuh Bapak dan Ibu. Nah, itu namanya operational level. Gitu.
Nah, tiga-tiganya ini harus bisa dimonitoring, Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi monitoring harus lihat semuanya nih kesesuaian program secara keseluruhan gitu ya. Terus juga input dan outputnya seperti apa gitu ya. Support-supportnya tercapai apa enggak gitu. Aktivitasnya juga tercapai apa enggak nih yang paling bawah. Gitu. Nah, ini different level of monitoring namanya Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, untuk input, output, dan juga outcomes-nya dari monitoring dan evaluation. Nah, biasanya inputnya lebih ke komponen gitu ya, what was invest gitu. Misalnya staff, time, money, material, equipment gitu ya. Ini inputnya nih Bapak dan Ibu. Bisa juga kalau staff misalnya inputnya tadi ya, skill kompetensinya di level apa gitu misalnya. Terus juga waktunya, ketika ikut pelatihan nih waktunya seperti apa nih gitu, waktunya banyak terbuang nggak nih gitu yang harusnya apa namanya misalnya pelatihannya seharian gitu. Nah itu kan artinya kan secara bisnis proses terganggu apa enggak nih gitu. Nah itu kan juga harus dipikirkan tuh, what is investorsnya, money-nya berapa, materialnya apa, equipment-nya apa gitu. Nah itu sebagai inputnya, sorry gitu, itu sebagai input di awalnya tuh Bapak dan Ibu komponennya. Lalu outputnya gitu, yang selanjutnya ada inputnya ada outputnya, aktivitasnya nih apa yang dilakukan gitu, workshop kah, meeting kah, counseling kah, facilitation kah gitu, assessment, training, recruitment gitu. Nah itu aktivitasnya tuh yang dilakukan nih Bapak dan Ibu. Lalu targetnya siapa gitu, partisipan kah, klien kah, konsumen kah gitu. Misalnya gitu ya, staff sales gitu, ambil contohnya ya Bapak dan Ibu ya, tadi ya misalnya ambil contohnya training communication gitu. Komponennya apa? Berarti staff gitu. Staffnya juga kita harus lihat apa tuh. Misalnya kita harus lihat secara skillnya dia tadi tuh ada di level mana gitu. Terus time-nya seperti apa nih? Oh, oke, teman-teman sales ini misalnya ya gitu ya. Teman-teman sales ini ikut pelatihan communication, artinya apa namanya? eh, ya pemasukan perusahaan kan juga akan berkurang. Karena kan biasanya teman-teman sales ini berhubungan sama pendapatan perusahaan nih, revenue perusahaan. Nah, karena sales-salesnya ikut training, akhirnya mereka nggak bisa jualan, gitu ya. Pendapatan perusahaan juga turun nih, gitu. Nah, itu kan juga harus dipikirkan tuh Bapak dan Ibu, gitu. Baru aktivitasnya apa? Workshop, meeting, counseling, gitu. Jangan sampai, gitu ya. Misalnya teman-teman tadi, gitu ya, communication, tapi cuma satu arah gitu. Misalnya teman-teman sales buat belajar communication, tapi cuma lecturing, gitu. Itu kan nggak masuk akal. Padahal udah kebuang waktunya, udah kebuang duitnya, perusahaan revenue-nya jadi turun, gitu ya. Tapi nggak dapat nih esensi dari pelatihannya, gitu. Nah juga targetnya, gitu. Misalnya, oke teman-teman sales, gitu ya, ikut pelatihannya workshop, gitu ya. Targetnya siapa? Konsumen. Karena tujuannya apa? Namanya klien, gitu ya, namanya sales. Ini kan tujuannya buat dapetin klien. Itu klien apa? Konsumen, gitu. Nah, tercapai apa enggak tuh input outputnya? Gitu. Baru selanjutnya outcomes-nya nih, Bapak dan Ibu. Misalnya tercapai gitu ya. Oke, short term-nya apa nih? Learning and action-nya. Apakah cuma awareness doang? Gitu. Misalnya training sales gitu ya. Awareness-nya doang tuh. Misalnya kayak how to be a good sales. Gitu misalnya. Attitude for being a good sales gitu misalnya. Nah, itu kan cuma awareness tuh, cuma apa namanya? Pengetahuan sifatnya. Atau knowledge gitu, juga pengetahuan juga gitu. Atau attitude nih. Gitu, skills, motivation, action, behavior, decision. Mana nih yang didapatkan nih dari short term-nya ketika apa namanya employee kita mengikuti learning proses ini. Gitu. Nah, itu juga harus di outcomes-nya harus kita lihat tuh Bapak dan Ibu. Atau secara long term-nya juga nih harus kita lihat juga. Gitu ya, ultimate impact gitu, sosial, ekonomik, environmental gitu misalnya. Nah, itu juga bisa dilihat tuh Bapak dan Ibu, perlu dilihat tuh gitu secara sosial, ekonomik dan juga environmental gitu. Nah, ketika melakukan learning dan monitoring dan evaluation Bapak dan Ibu ya. Nah, ini aspek-aspek yang perlu dilihat juga gitu ya, oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Harus dilihat juga nih ketercapaiannya. Gitu, apakah sudah sesuai atau belum nih input, output dan outcomes-nya gitu yang sudah ditentukan di awal gitu ya, di tahapan planning awal oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah kalau misalnya dapetin datanya gitu ya Bapak dan Ibu ya untuk monitoring dan juga evaluation, ada dua eh, dua pihak yang bisa Bapak dan Ibu gunakan gitu ya. Bisa dari internal monitoring atau bisa external monitoring
gitu ya, dari timnya Bapak dan Ibu gitu ya, atau ya perlu bantuan dari orang luar nih gitu buat melakukan monitoringnya, evaluationnya gitu. Karena banyak juga Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu di sini juga apa namanya mengalami permasalahan yang sama juga gitu ya. Banyak tuh yang nggak punya tenaga ataupun kemampuan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang tidak punya tenaga untuk kemampuan untuk melakukan monitoring dari program-programnya gitu. Nah, itu juga yang biasanya kami lakukan juga gitu. Ada beberapa yang akhirnya kami bantu tuh di situ tuh misalnya Bapak dan Ibu. Nah, itu juga tuh apa namanya part of juga tuh pertimbangan juga ketika Bapak dan Ibu harus melakukan monitoring dan evaluation. Tentu ada advantage dan disadvantage-nya Bapak dan Ibu. Itu ketika Bapak dan Ibu memutuskan menggunakan internal capacity atau eksternal. Gitu. Advantage-nya yang pertama kalau internal yang pasti understanding implementation of organization. Karena kalau misalnya pakai internal ya pasti kan udah ngerti nih bisnis prosesnya, udah ngerti budayanya seperti apa gitu ya, udah ngerti cara bekerjanya gitu ya. Jadi akan mempermudah ketika melakukan monitoring. Lalu juga understanding behavior and attitude of members gitu ya. Jadi udah ngerti juga nih orang yang kita monitoring nih orangnya nih gitu. Jadi kita bisa lihat juga nih gitu ya keberhasilan dari program pelatihan kita seberapa besar. Oh tadinya nih orang misalnya orangnya nggak bisa ngomong gitu ya, orangnya malu-malu. Ternyata habis pelatihan ini nih pelatihan sales gitu misalnya, orangnya jadi ngomong. Gitu kan kalau misalnya kita pakai internal yang udah kenal kan kita jadi lebih tahu ya itu peningkatan dari keberhasilan program pembelajaran kita tadi gitu ya. Lalu juga may possess important informal information. Itu ada hal-hal yang sifatnya informal yang bisa kita dapatkan juga gitu ketika kita menggunakan internal team. Dan juga yang terakhir advantage-nya less costly, lebih murah Bapak dan Ibu. Pasti ya gitu ya karena artinya dengan menggunakan internal team mungkin biayanya nggak sebesar ketika kita menggunakan external team. Tapi tentu juga ada disadvantage-nya nih Bapak dan Ibu gitu ya ketika menggunakan internal team kita untuk melakukan monitoring. Yang pertama lack of objectivity gitu. Jangan-jangan nih monitoring timnya gitu ya, temennya nih, sahabatnya, bestiesnya gitu ya misalnya ya. Oh nanti kalau misalnya gue kasih jelek, kasihan nanti dia dikasih trainingin lagi gitu. Oh nanti kalau misalnya gue kasih jelek, nanti nilainya jelek lagi dari atasannya gitu kan. Jadi objektivitasnya bisa berkurang tuh seperti itu. Atau yang kedua tuh busy to participate gitu. Bisa jadi orang yang kita tunjuk untuk melakukan monitoring ada pekerjaan lainnya juga yang harus dikerjakan gitu kan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ya mereka nggak fokus tuh akhirnya tuh gitu nggak fokus untuk melakukan monitoring tadi tuh gitu. Atau organization role conflict ini juga nih. Misalnya oke, yang melakukan monitoring masih level staff, tapi yang kita monitoring levelnya misalnya head level nih gitu. Nah kan bisa jadi takut gitu ya. Aduh, nanti kalau misalnya gue monitoring, gue kasih nilai monitoringnya jelek, evaluationnya jelek, pelatihannya jelek gitu ya. Nanti gue yang diomelin lagi nih sama dia nih. Gitu. Nah itu kan bisa banget terjadi tuh Bapak dan Ibu. Gitu. Atau nanti misalnya gue harus apa namanya memonitoring, menilai tim lain. Nanti kalau misalnya gue ada kerjaan sama dia, nanti kerjaan gue disusah-susahin lagi gitu. Nah, itu kan juga pertimbangan-pertimbangan yang bisa muncul tuh Bapak dan Ibu ketika kita melakukan internal monitoring gitu. Atau juga sufficiently knowledgeable gitu dan juga don't have expertise gitu. Belum tentu internal tim kita gitu ya punya kemampuan untuk melakukan monitoring tadi tuh gitu dan juga evaluation tadi gitu. Nah, bisa juga salah satu pertimbangannya Bapak dan Ibu menggunakan eksternal juga nih itu untuk melakukan monitoring dan evaluation. Tentu sama ada advantage dan disadvantage-nya juga Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk advantage-nya more objektif gitu ya. Karena kan dari pihak luar ya, gitu dari pihak luar kan biasanya lebih objektif tuh Bapak dan Ibu. Gitu karena nggak ada efek politis, nggak ada efek kepentingan di situ. Yang kedua, masih berhubungan juga dengan yang nomor satu, free from organizational bias. Gitu, nggak ada tadi ya gitu ya efek-efek kepentingan tadi tuh. Jadi ya bisa menilai secara objektif mungkin tuh sebenar-benarnya. Atau yang ketiga, over new perspective. Gitu. Kadang-kadang kan kita di organisasi juga butuh butuh pandangan dari pihak ketiga ya, Bapak dan Ibu gitu ya, untuk memberikan perspektif-perspektif baru nih untuk bisnis kita gitu ya, untuk program kita gitu. Dengan adanya eksternal mungkin mereka punya pengetahuan yang lebih juga ya bisa memberikan masukan yang berharga juga nih nanti nih
perspektif-perspektif baru untuk perusahaan kita. Gitu. Nah, itu juga sangat bisa tuh itu untuk terjadi. Lalu ada greater evaluation and technical skill. Gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang fokusnya di situ. Mereka tahu nih, gitu kan. Mereka tahu tuh cara untuk melakukan monitoring dan evaluation yang terbaik. Mereka tahu nih metode-metode yang paling efektif, efisien, gitu misalnya, gitu ya. Nah, itu bisa tuh terjadi. Dan juga yang terakhir, can contact organization with additional technical resources. Gitu misalnya, oke, ada permasalahan, monitoringnya seperti apa. Oh, ternyata di internal nggak bisa bantu nih. Oh, tapi gue ada nih, gitu ya. Gue ada nih, apa namanya? Gue ada relasi gue nih yang bisa bantuin nih, gitu misalnya. Misalnya tadi gitu ya, training skill gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu, misalnya training communication tadi, gitu ya. Oke, target kita orang-orang itu bisa presentasi dan juga negosiasi, misalnya. Oh, ternyata tapi si trainer ini nih cuma bisa ngasih ini doang nih, ngasih apa namanya? Presentasi doang nih. Gitu yang negosiasinya kurang kuat. Gitu. Nah, rekomendasinya bisa tuh. Oh, saya ada nih. Gitu. Saya ada nih Bapak dan Ibu apa namanya? Trainer yang bisa ngajarin negotiation gitu. Nah, itu bisa sangat terjadi tuh ketika kita menggunakan external monitoring. Gitu, terutama apabila perusahaan yang kita ajak kerjasama ya memang fokusnya di situ. Gitu misalnya. Nah, itu sangat-sangat bisa gitu untuk memberikan additional technical resources tadi. Namun memang ada disadvantage-nya juga gitu ya kalau kita melakukan monitoring evaluation menggunakan tenaga eksternal, Bapak dan Ibu. Gitu. Yang pertama, tend to produce overly theoretical evaluation result. Costly, itu yang pasti lebih mahal karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Requires more time. Kita harus bikin kontrak, negosiasi, orientation, monitoring. Gitu kan ya. Nah, itu tuh disadvantage-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga 5 fasenya ya Bapak dan Ibu ya untuk learning dan monitoring. Itu learning and evaluation, ada tahapan planning. Kita menentukan purpose-nya tadi ya Bapak dan Ibu ya. Tipe monitoring evaluation-nya seperti apa, siapa yang menjalankan, pakai internal apa eksternal. Tadi ya review existing information juga sama list relevant information. Nah, itu yang harus dilakukan di fase awal planning. Lalu ada selecting, identify the goals and objective, formulate question, identify measurement, identify indicator, dan juga develop schedule dan develop budget. Nah, itu ketika tahapan selecting. Selanjutnya ada tahapan collecting analyzing, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa melakukan instrumen. Gitu ya. Kita develop instrumennya dulu nih buat melakukan collecting dan juga analyzing-nya. Gitu. Terus juga pretest data instrumen dan juga collecting data. Kalau collecting data bisa dua cara ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Gitu. Kuantitatif bisa apa? Kuantitatif bisa ya kita sebarin tuh apa namanya survei. Gitu misalnya kita sebarin survei itu ke peserta-peserta learningnya misalnya gitu ya. Atau kualitatif kita ajakin ngobrol aja. Gitu. Atau kita adain FGD. Gitu. Nah, itu juga bisa tuh. Dari situ kita dapat data, kita analyze, baru kita interpret itu datanya Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang penting juga adalah reporting. Itu karena tadi yang saya yang bilang di awal Bapak dan Ibu ya, data is just data. Gitu ya. Data sama aja bohong. Kalau misalnya tidak didokumentasikan, tidak ada rekomendasi perbaikannya. Gitu ya. Tidak ada apa namanya follow up-nya. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan reporting. Gitu. Kita harus write reportnya, terus juga kita share draftnya nih ke stakeholder, gitu ya, sama disseminate evaluation report, gitu. Karena kan gunanya tadi monitoring evaluation ini pasti bisa jadi sarana perbaikan, gitu ya, untuk proses maupun untuk planning dari perusahaan kita. Makanya perlu harus didokumentasikan. Baru yang selanjutnya yang terakhir fasenya adalah implementing. Develop a new revised plan, monitor the implementation, dan juga plan the next monitoring and evaluation. Nah, nanti muter lagi Bapak dan Ibu, gitu ya, cycle lagi nih, gitu. Dari implementasi nanti harus di planning lagi, selecting lagi, collecting, analyzing lagi, reporting lagi, gitu ya. Nah, ini proses cycle. Jadi berjalannya terus-menerus. Gitu. Nah, ini fase-fase yang Bapak Ibu lakukan untuk melakukan monitoring dan juga evaluation. Lalu, apa hubungannya gitu Bapak dan Ibu ya? Apa hubungannya antara learning monitoring yang Bapak Ibu lakukan dengan bisnis sustainability? Gitu kan ya. Dengan bisnis sustainability nih, semuanya kan ngomongin tuh ya. Bapak dan Ibu di mana-mana tuh bisnis sustainability, corporate sustainability, sustainable business gitu ya. Apalagi kalau misalnya secara makronya
di tahun lalu gitu ya ada pertemuan G20 di Bali, itu bahkan salah satu fokus utamanya di situ tuh, business sustainability gitu ya. Nah, business sustainability, Bapak dan Ibu ya, refers to integration environmental, social, economic consideration into company decision-making process and activity with the aim of creating long-term value. Gitu ya, long-term value for all stakeholder. Gitu, including shareholder, employee, customer, community, and environment. Gitu. Nah, intinya business sustainability adalah memastikan perusahaan kita bisa sustain, bisa ada terus Bapak dan Ibu. Gitu ya, nggak cuma 1 tahun 2 tahun, tapi ya sampai nanti anak kita, cucu kita, cucunya cucu kita, gitu ya, perusahaan kita bisa eksis terus tuh, gitu Bapak dan Ibu. Karena juga menurut salah satu author, gitu ya Bapak dan Ibu ya, maximizing profit is a company second priority, not its first. The first is ensuring its survival, gitu, ensuring its survival, memastikan bahwa perusahaan kita akan ada terus, gitu, memastikan bahwa perusahaan kita akan tetap eksis gitu untuk jangka panjang gitu. Nah, itu yang apa namanya menjadi fokusnya tuh Bapak dan Ibu business sustainability. Bapak dan Ibu kan juga pasti nggak mau ya gitu ya perusahaan kita apa namanya 20 tahun, 30 tahun terus nggak ada gitu ya. Kita kan maunya perusahaan kita ya pasti ada terus Bapak dan Ibu. 10 tahun, 20 tahun sampai anak cucu kita tadi ya. Gitu. Makanya harus memperhatikan beberapa elemen yang ada nih Bapak dan Ibu. Integration of consideration yang pertama, gitu ya. Jadi integrasi consideration, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi goals-nya harus sama nih, harus terintegrasi semuanya Bapak dan Ibu. Yang kedua, long term perspective. Gitu, kita harus memikirkannya jangka panjang. Gitu, jangka panjang. Jangan hanya mikir jangka pendek. Gitu, jangka pendek, hari ini 2 tahun, 3 tahun lagi, tapi perusahaan kita akhirnya nggak sustain. Gitu kan, yang nggak ada tuh. Harus mikirin gimana caranya perusahaan kita ada tuh untuk selama-lamanya tadi. Salah satunya adalah dengan yang ketiga nih, Bapak dan Ibu, value creation. Gitu. Harus mempunyai value. Gitu, harus memberikan value Bapak dan Ibu. Itu harus ada value yang diberikan. Gitu. Yang keempat adalah triple bottom line. Gitu. Triple bottom adalah apa maksudnya? Environmental, social, ekonomi tadi. Gitu atau environmental, sosial dan juga governance, ESG. Gitu ya, dikenalnya dengan ESG itu Bapak dan Ibu. Yang kelima, stakeholder engagement. Gitu ya, kita harus engage ke semua stakeholder kita. Stakeholder kita siapa aja gitu ya. Kalau misalnya secara teoritis gitu ya Bapak dan Ibu yang teori baru, ada beberapa macam stakeholder. Gitu ya. Yang pertama customer, itu udah pasti, itu stakeholder kita. Gitu ya. Ada shareholder, shareholder juga stakeholder kita tuh udah pasti. Gitu ya. Terus juga ada government gitu ya. Terus juga ada supplier gitu. Nah, tapi teori yang baru gitu ya Bapak dan Ibu ya, salah satu stakeholder kita adalah future generation. Gitu. Future generation is a part of our stakeholder. Gitu. Jadi ya kita harus memikirkan tadi tuh future generation kita juga tuh. Gitu gimana caranya produk-produk kita, bisnis kita masih bisa dinikmati sama future generation kita nanti. Gitu. Dengan kita produk kita dinikmati oleh future generation kita, gitu ya. Artinya apa? Ya perusahaan kita tetap ada, gitu ya. Perusahaan kita masih ada revenue, ada customer yang menikmati, gitu. Artinya perusahaan kita akan tetap eksis tuh sampai ke depannya, gitu. Nah itu juga harus dipikirkan tadi tuh Bapak dan Ibu salah satunya stakeholdernya, gitu ya. Future generation. Yang keenam, environmental and social responsibility. Gitu kita harus juga apa namanya memberikan responsibility terhadap ya environmental dan juga sosial gitu sebagaimana fokusnya dari business sustainability dua itu Bapak dan Ibu ya. Nah yang ketujuh yang paling penting nih Bapak dan Ibu, adaptation and resilience gitu. Adaptation and resilience gitu. Bapak dan Ibu juga pasti sering lah dengar ya cerita-cerita tentang perusahaan-perusahaan yang nggak bisa beradaptasi gitu banyak gitu ya, ada Kodak, ada BBM, ada Nokia gitu misalnya. Mereka bertiga itu gitu ya akhirnya apa namanya sempat tutup gitu ya terutama gitu ya. Kenapa ya? Karena dianggap tidak bisa beradaptasi dengan pengembangan zaman. Gitu. Kodak gitu yang fokusnya di kamera film, tiba-tiba ada kamera digital dari Sony, Nikon, Canon, mereka masih kekeh gitu ya pakai kamera film. Akhirnya apa? Kalah gitu ya. Akhirnya nggak sustain gitu misalnya. BBM juga gitu ya dengan OS-nya mereka gitu ya, BlackBerry gitu ya. Ada Android, ada uh, iPhone gitu ya, ada iOS gitu ya. Mereka nggak mau pindah, akhirnya apa? Kalah. Gitu. Itu kan part of adaptasi, adaptasi tuh Bapak dan Ibu gitu, part of adaptation
gitu. Nah, adaptation itu gitu ya harus diikuti gak cuma dari sisi strategikal gitu. Adaptation itu nggak cuma harus diikuti oleh sifatnya makro gitu, tapi juga harus diikuti oleh seluruh elemen yang ada di perusahaan. Harus mampu beradaptasi juga tuh Bapak dan Ibu dengan perkembangan-perkembangan zaman. Karena namanya bisnis itu kan perubahannya cepat banget. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ya bisnis itu namanya perubahannya cepat banget, apalagi zaman sekarang. Gitu. Hubungan jam aja itu banyak yang terjadi tuh di dunia bisnis. Gitu. Nah, apabila skill dan kompetensinya tertinggalan gitu ya, nggak bisa beradaptasi dengan yang dibutuhkan, ya perusahaan Bapak dan Ibu ya bisa kalah gitu, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada apa ya nggak sustain gitu. Nah ini Bapak dan Ibu ya misalnya contohnya top 10 reason why business will fail. Yang pertama complacency gitu ya, complacency gitu ya bisa dibilang keras kepala lah gitu, nggak mau berubah gitu, nggak mau berubah. Oh perusahaan gue udah bagus kok sekarang, perusahaan gue berjalannya udah semestinya kok, ngapain gue inovasi-inovasi lagi gitu. Nah itu juga nggak boleh tuh, gitu karena itu bisa menyebabkan perusahaan gagal juga. Misalnya apa? Ya misalnya tadi ya nih si apa namanya si Kodak. Kodak kan juga seperti itu. Bahkan dulu Sony udah pernah nawarin ke Kodak Bapak dan Ibu gitu untuk digital kameranya dia. Tapi menurut Kodak waktu itu ya namanya kamera harus ada filmnya gitu kan ya. Nah itu kan juga karena keras kepala gitu akhirnya nggak berkembang. Akhirnya ya sudah gitu nggak sustain perusahaannya. Yang kedua, not prioritizing sustainability. Gitu, nggak diprioritaskan tuh terkait sustainability-nya. Not putting customer first. Gitu. Yang keempat, not relentlessly innovating. Yang kelima, not creating data as a key asset. Gitu. Nah, ini yang paling penting juga, data is the key asset. Yang keenam, not maximizing technology. Ketujuh, failing to attract and keep talent. Yang ke-8 not developing future skills gitu ya. Fail to build strong partnership dan juga yang 10 lack of authenticity dan juga transparansi gitu. Nah, banyak di sini Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan manpower kita. Gitu ya. Banyak yang berhubungan dengan people gitu. Misalnya ini ya, failing to attract and keep talent, not developing future skill. Gitu yang terutama nomor 8 nih Bapak dan Ibu. Not developing future skill. Karena tadi bisnis itu berubah-berubah. Gitu. Bahkan banyak skill-skill yang dulunya ada gitu ya mungkin di tahun depan gitu ya atau di masa depan tidak dibutuhkan tuh. Gitu. Nah, artinya apa? Ya, kita harus selalu memonitoring gitu ya. Itulah fungsinya juga salah satunya dari monitoring dan evaluation dari skill tim kita Bapak dan Ibu. Gitu. Kita harus lihat tuh. Gitu. Kita harus monitoring skillnya gitu misalnya oke tadi ya apa namanya creativity skill nih nah, itu juga salah satu skill dan kompetensi yang sangat dibutuhkan nanti ke depannya gitu ya nah kita harus lihat nih apa namanya kreativitas dan inovasi tim kita gitu nah kalau misalnya kita monitoring oke nih misalnya learning mereka baru level 3 nah sekarang nanti ke depannya level berapa yang dibutuhkan gitu nah dengan ada monitoring kan kita jadi tahu nih gitu dengan ada monitoring evaluation kita tahu nih levelnya dari tim kita itu levelnya tim kita berapa. Nah, itu yang menjadi fokus kita nanti tuh untuk dikembangkan. Biar apa? Biar gak kalah. Gitu kan ya, biar nggak apa namanya? Ketinggalan sama perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Oh, ketinggalan, balik lagi. Namanya perusahaan itu organisasi. Organisasi itu orang, gitu ya. Kalau orang-orang di internal kita kalah, ya perusahaan kita juga kalah artinya. Gitu. Perusahaan kita kalah, artinya ya perusahaan kita bisa nggak sustain Bapak dan Ibu gitu. Makanya butuh banget yang namanya monitoring dan evaluation, terutama masalah learning progresnya dari tim kita gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu yang selanjutnya juga ini juga ya Bapak dan Ibu ya dari McKinsey gitu ya. Uh, McKinsey gitu ya bilang bahwa gitu ya di tahun 1958 itu average lifespan-nya perusahaan tuh 61 tahun. Itu average-nya perusahaan gitu dari 500 perusahaan besar Standard and Poor 500 gitu ya. Nah, hari ini Bapak dan Ibu ya, perusahaan itu average-nya cuma bertahan 18 tahun gitu, coba bertahan 18 tahun Bapak dan Ibu. Nah, bahkan menurut McKinsey gitu ya, di list yang ada tadi gitu ya, 75% perusahaannya will have disappear. Itu nggak akan bertahan di tahun 2027.
gitu. Kenapa? Karena menurut McKinsey tadi nih sama apa namanya sama Forbes nih nggak bisa ngikutin ini nih Bapak dan Ibu gitu, nggak bisa menyesuaikan ini, termasuk juga tadi tuh internal timnya mereka gitu, nggak bisa mengembangkan potensi-potensi internalnya mereka gitu. Akhirnya ini ya akhirnya nggak bisa bertahan, nggak bisa sustain. Itu makanya sebagai perusahaan tadi tuh kita harus selalu melakukan monitoring proses pembelajaran dan juga melakukan evaluasi gitu ya dari skill dan kompetensi yang ada di internal tim kita. Biar apa? Ya biar perusahaan kita nggak termasuk di 75% ini, Bapak dan Ibu. Biar perusahaan kita bisa ada terus-terusan. Itu biar perusahaan kita sustain gitu selama-lamanya. Ini juga makanya Bapak dan Ibu ya kata Albert Einstein, the measure of intelligence is the ability to change. Gitu ya. Jadi sebagai manusia ya kita harus terus berkembang gitu ya. Sebagai manusia ya kita harus tetap berubah gitu ya. Berubah ya tentu ya dengan arah yang lebih baik gitu dan juga mengikuti perkembangan dari zaman gitu, mengikuti perkembangan dan kebutuhan gitu ya, yang ada di market. Jangan sampai Bapak dan Ibu kayak 3 perusahaan ini nih. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya, salah 3 lah ya Bapak dan Ibu gitu ya. Salah 3 dari perusahaan yang failed karena internal employee-nya gitu. Karena internal employee-nya nih Bapak dan Ibu. Gitu. Ada uh, Enron gitu ya, Enron, Wells Fargo sama uh, Volkswagen gitu. Nah, jadi Enron ini kan energy company ya Bapak dan Ibu ya. Waktu itu apa melakukan kejahatan itu tuh kejahatan apa namanya? Kejahatan akuntansi gitu ya. Jadi mereka menggabungkan hasil kinerjanya keuangannya mereka nih gitu. Nah, waktu itu akhirnya gara-gara skandal ini juga Wall Street sampai terguncang tuh ya Bapak dan Ibu ya gitu ya. Dan juga bahkan kerugiannya sampai 60 juta dolar gitu. Nah, ternyata salah satu permasalahannya adalah masalah people-nya juga Bapak dan Ibu gitu secara ethical gitu. Jadi waktu itu dianggap orang-orangnya gitu ya Bapak dan Ibu ya kurang mendapatkan ethical training gitu, ethical training. Jadi banyak yang akhirnya melakukan penggelembungan tadi gitu ya, penggelembungan hasil kinerja gitu ya biar dianggap menarik laporannya gitu ya. Akhirnya ketahuan gitu ya dan akhirnya perusahaannya sekarang bangkrut gitu ya. Begitu juga dengan Wells Fargo gitu ya Bapak dan Ibu ya. Wells Fargo juga memalsukan catatan bank gitu ya, menurut catatan bank yang akhirnya sampai didenda gitu ya oleh hakim di US itu sebesar 41 triliun gitu, 41 triliun itu. Nah, itu juga salah satunya ternyata karena pressure-nya terlalu besar Bapak dan Ibu gitu ya. Salah satu apa hasil temuannya adalah sales-salesnya hasilnya terlalu besar gitu ya, pressure-nya terlalu besar dan lack of training. Jadi teman-teman salesnya itu nggak apa namanya nggak bisa memanage itu dengan baik. Akhirnya dipalsukan tuh catatan-catatan banknya tuh di situ gitu. Nah, ya mungkin ini nggak akan terjadi gitu ya Wells Fargo kalau misalnya tadi tuh monitoring dan evaluation pelatihannya, trainingnya gitu ya, dan skill kompetensi timnya itu dilakukan dengan baik gitu kan. Ya mungkin nggak bisa kejadian tuh gitu dan mungkin Wells Fargo ya nggak seperti sekarang gitu ya nggak apa namanya nggak sustain gitu. Lalu juga yang selanjutnya ini ya Bapak dan Ibu ya untuk Volkswagen gitu ya di tahun 2015 nama skandalnya Dieselgate gitu ya, Dieselgate. Jadi manipulasi emisi gas buang gitu, gas buang. Dan itu waktu itu apa menurut beberapa catatan media itu dilakukannya secara sistematis tuh gitu, hampir seluruh apa namanya seluruh bagian dari perusahaan terlibat di situ gitu. Nah, ternyata juga setelah hasil temuannya gitu ya Bapak dan Ibu salah satunya adalah inadequate training gitu, training secara etikal, training secara do's and don'ts gitu ya, training secara pengembangan sistem itu tidak dilakukan dengan baik gitu dan tidak termonitor dengan baik. Akhirnya karyawannya melakukan hal-hal tersebut dan akhirnya merugikan perusahaan dengan sangat besar gitu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu gitu ya. Makanya gitu ya apa namanya diharapkan Bapak dan Ibu ya perusahaannya melakukan monitoring dan juga evaluation pelatihan dengan baik nih biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 3 perusahaan ini.
Sekian Bapak dan Ibu untuk pemaparan materinya. Silakan apabila Bapak dan Ibu yang ditanyakan, gitu ya. Mungkin waktunya juga terbatas Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Jadi saya juga tadi tidak memasukkan secara secara implementasinya seperti apa, gitu ya. Tapi kita bisa ngobrol lebih banyak kali ya Bapak dan Ibu ya melalui kontak saya yang tertera. Gitu, bisa kontak saya Baik. secara langsung. Nah, monggo saya kembalikan ke Mbak Rosa kali ya, Bu Rosa ya. Silakan Bu Mantap Rosa. banget. Iya, terima kasih sekali. Kalau ini offline pasti saya tepuk tangan secara meriah nih. Jadi ada insight terbaru ya, apa yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan sistem monitoring kita di perusahaan di mana kita bekerja supaya tidak kandas gitu ya. Seperti tadi Betul. contoh-contoh yang baru saja ditampilkan. Baik, karena kita masih ada waktu, kita akan open session untuk tanya jawab. Sudah tampak di sini pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Fernanza Rahman. Untuk itu saya coba bantu bacakan ya, Bapak, dari pertanyaannya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia pertanyaannya. Mohon dijelaskan lagi perbedaan inti dari aspek plan and implementation saat melakukan monitoring. Boleh nggak diulas sedikit lagi terkait part itu sebelum nanti kita ke pertanyaan atau ke raise hands yang sudah ada. Silakan. Iya, siap Bu Rosa. Mungkin saya balik lagi sedikit ya, Bu Rosa ya, ke bahan presentasinya ya, untuk tahapan planning dan juga implementation ya, gitu. Nah, eh, tahapan planning di sini ya Bapak dan Ibu ya, kembali lagi kita menentukan dulu nih targetnya, goals-nya, itu di awal, gitu. Nah, tentu bisa didapatkannya dari mana planning? Didapatkannya dari tahapan implementation di akhir tuh, gitu kan ya. Karena di tahapan implementation di situ kan kita mendapatkan data-data yang ada gitu ya. Nah, di situ apa namanya dengan implementasi tadi gitu ya. Itu kita dapat data-data, kita tahu apa yang harus diperbuat gitu ya dan juga uh, plan-plannya kita tentukan lagi di awal gitu. Tipenya apa monitoringnya gitu ya. Di sini ada determine purpose-nya apa gitu ya. Terus juga existing information yang kita dapat di tahapan implementation apa nih gitu Bapak dan Ibu gitu. Nah, jadi tahapannya agak sedikit berbeda itu antara planning dan juga implementation. Planning itu biasanya di awal, Bapak dan Ibu ya gitu ya. Planning pasti di awal gitu ya kita rencanakan dulu gitu untuk proses monitoring evaluation-nya, baru tahapan terakhirnya implementasi gitu. Implementasi baru nanti kita bisa dapat data gitu ya. Implementasi baru kita dapat data kembali, itu dapat perbaikan-perbaikan implementasi tadi, baru kita kembali lagi ke planning lagi di awal. Seperti itu Bu Rosa, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kelvin dan Pak Ahmad. Semoga juga sudah puas atas jawaban Pak Kelvin. Kalau misalkan masih wondering dan masih bertanya-tanya, bisa langsung nanti get through ke kontaknya Pak Kelvin ya. Sambil mungkin Ya, bisa ditampilkan Pak Kelvin. Jadi teman-teman yang sebenarnya mau mau bertanya gitu, tidak kalau misalkan ragu-ragu untuk mengetiknya atau malu-malu untuk menanyakan, bisa langsung kontak ke Pak Calvin Kapnari. Baik, silakan. saya coba untuk allow to talk, mengizinkan untuk Pak Insan Nul Ikram. Tadi sudah 2 kali raise hand untuk langsung bertanya. Halo, Bapak Insanul Ikram dari Green. Selamat siang, Bapak Insanul Ikram. Apakah mendengar suara dengan baik? Suara saya dengan baik? Baik, belum. Ada juga yang resen saat ini, ada Bapak Samsul Ma'arif. Saya coba low to talk ya. Selamat siang, Bapak Samsul Ma'arif. Apakah mendengarkan suara saya? Kalau misalkan, Yang Bu. selamat siang Bapak Samsul langsung. Pak Samsul, tadi saya lihat Bapak raise hand nih. Nah, Oh, coba. enggak Bu. Kepijit kali. Oh, kepencet. Baik, kalau Kenapa? begitu. Saya kira Bapak ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung. Baik, terima kasih. Ya, kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Baik. Samsul. Sampun apa ya Pak ya? Sama-sama Pak. Mohon maaf, kepijit kayaknya. Ya, it's okay Pak Samsul. Ya. Baik, baik. Saya kasih kesempatan sekali lagi untuk Bapak Insanul Ikram untuk bisa ini ya menyampaikan pertanyaannya karena saya lihat tadi 2 kali rasen. Halo Bapak Insanul Ikram, atau mungkin masih ke mute, bisa di open mic-nya dulu. Selamat siang Bapak Insanul Ikram. Baik, nampaknya sedang izin ke kamar kecil. Baik, kalau begitu coba saya ini dulu ya, mau permission to talk-nya ya. Baik,
ada lagi nih pertanyaan, tapi tidak mau disebutkan namanya, jadi ini anonymous ya. Terkait dengan monitoring, tadi sempat dijelaskan terkait monitoring peserta pelatihan. Nah, kita kan kadang sebagai HRD sering mengadakan training, pelatihan, development gitu ya, yang memunculkan nilai monitoring nih. Bisa dicontohkan konkretnya seperti apa? Maksudnya konkret contoh monitoring yang dimaksud dalam suatu pelatihan. Silahkan Bapak Calvin bisa dijawab langsung. Iya, Ibu Rosa. Dari Ibu Intan ada yang mau ditambahkan dulu kan, Ibu Intan nih? Mas Calvin aja silahkan duluan. Nanti kita tambahin. Oke, Bu. Oke, thank you, Bu Rosa. Misalnya contohnya mungkin dari pelatihan yang pernah kita jalani kali ya, Bu Rosa ya, gitu ya, misalnya ya, gitu. Nah, kita harus ada indikator keberhasilannya dulu nih, Bu. Gitu, misalnya level 1 gitu ya. Biasanya kita pakainya taksonomi Bloom sih, Bu ya, paling umum ya, Bu Rosa ya, gitu ya. Tergantung juga tapi tadi targetnya gitu ya. Learning outcome kan biasanya berhubungan sama taksonomi Bloom gitu ya. Apakah dari tingkat awareness dulu gitu ya. Awareness paham gitu ya, memahami, atau bisa yang terakhir tuh menganalisa atau membuat gitu. Itu yang tahapan paling akhirnya tuh. Nah, kita tentukan dulu learning objektif kita sampai mana gitu ya dari pelatihan yang kita buat tadi. Misalnya, oke, pelatihan kita mengembangkan proposal gitu ya, Bu ya. Gitu, pengembangan proposal. Nah, itu berarti kan artinya membuat gitu ya, membuat proposal. Mungkin taksonomi Bloomsnya udah yang paling tinggi tuh, Bu, mengembangkan proposal gitu ya. Nah, dari situ kita harus tahu dulu gitu ya, indikator apa nih gitu ya ketika seseorang bisa berhasil melakukan pelatihan tadi gitu ya, mendapatkan skill yang ditentukan tadi. Oke, membuat proposal artinya apa? Bisa membuat pendahuluan, misalnya nilainya 1 gitu ya. Kita kuantitatifkan aja tuh, Bu, ya gitu ya, berdasarkan definisi kita. Gitu, bisa membuat definisi pendahuluan gitu, atau bisa membuat kerangka proposal dulu nih gitu. Terus melakukan penelitian gitu, menggathering data gitu ya, terus menganalisa data gitu, baru membuat proposalnya tuh gitu. Nah, sampai tingkatan mana nih misalnya ya, itu kita definisikan Bapak dan Ibu ya gitu. Nah, dari situ kita dapat tuh angkanya tuh, nanti nilainya tuh gitu. Oke, misalnya tim kita gitu ya, waktu ikut pelatihan tadi pembuatan proposal itu baru bisa sampai gathering data nih gitu. Baru bisa gathering data, belum bisa menganalisa datanya, mengolah datanya gitu. Nah, berarti kan artinya apa? Rekomendasi perbaikannya, tak latihan yang selanjutnya gitu ya, atau yang perlu diperdalam pelatihan ya adalah gimana caranya menganalisa datanya, mengolah datanya gitu. Nah, misalnya contohnya seperti itu sih, Bu Rosa. Baik, jadi itu adalah metode monitoring pelatihan yang tadi dijelaskan ya, contohnya tadi sudah ada, tapi diulas lagi. Mungkin bisa diimplementasikan gitu, supaya apa? Activity yang kita lakukan tuh tidak losing gitu, tidak langsung Betul. menyublim, nggak ada trackernya gitu. Kita kan bisa mempelajari apa yang baru saja kita lakukan, ke depannya jika ada plannya ke depan akan lebih baik eksekusinya, seperti itu ya. Ya. Baik, wow, ada lagi. Boleh satu lagi pertanyaannya? Oh enggak, ternyata baik, terima kasih. Sama-sama Ibu atau Bapak, Sama-sama, karena Ibu karena Bapak. disebutkan namanya, jadi saya juga kurang tahu dengan siapa. Wah, ini dia, satu lagi pas banget timingnya. Bapak Abdurrahman Firdaus, Pak Calvin izin bertanya, Ya. apakah tugas monitoring dan evaluasi adalah sepenuhnya tugas seorang HR atau atasan langsung, juga harus berperan aktif gitu? Mungkin kalau misalkan sebelum dijawab, mungkin kalau misalkan memang banyak layer yang harus berperan aktif, bisa juga diklasifikasikan posisinya seperti apa, Pak Calvin? Gitu ya, saya tambahin itu ya, pertanyaan dari saya juga Ya. ya. Oke, jadi HR bisa berperan apa, lalu juga dari segi atasan bisa berperan seperti apa. Baik, silahkan dijawab Pak Calvin. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Rosa gitu ya. Biasanya sih atasan langsung lebih sifatnya sebagai narasumber ya, Bu Rosa ya. Gitu ya, sebagai narasumber untuk menentukan indikator-indikator keberhasilannya tuh, Bu. Gitu. Oke, kita pengen tim kita tuh punya skillnya apa gitu ya. Nah, itu kita harus tanya tuh ke atasan langsungnya sebagai usernya tuh, Bu. Gitu. Karena kan mereka sebagai usernya, sebagai stakeholder paling dekatnya ya, Bu ya, yang akan bekerja langsung. Nah, tentu tanggung jawabnya menurut saya itu tetap menjadi bagian dari HR gitu ya, Bu ya. Jadi HR yang melakukan dokumentasinya tuh, Bu. Gitu ya, melakukan dokumentasinya, yang memformalkannya gitu ya, Bu, menjadi suatu formula
itu teman-teman HR tuh gitu. Terutama juga berhubungannya dengan core dan non core competencies gitu. Karena kan biasanya perusahaan tuh punya core dan non core competentiesnya ya Bu ya. Gitu ya. Non core competentiesnya apa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing user seperti apa. Nah, teman-teman HR nih sebagai bridgingnya nih gitu dan yang melakukan untuk penilaiannya. Baru setelah itu teman-teman HR yang membuat evaluasinya, yang memberikan apa namanya memberikan rekomendasi perbaikannya tuh Bapak dan Ibu gitu. Karena biasanya harusnya sih teman-teman HR ya yang punya skill itu ya Bapak dan Ibu ya untuk membuat kuantifikasi dan melakukan evaluasi itu gitu ya. Tapi ya tentang apa ya tentu harus melalui tadi narasumbernya dari atasan dan juga harus divalidasi juga oleh atasannya. Seperti itu Bapak Abdurrahman ya, semoga menjawab Pak Abdurrahman. Terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab. Mantap, makasih Pak Kevin dan Bu Rosa. Mantap juga Pak Abdurrahman Firdaus. Jadi memang benar banget nih, semua tuh harus ada controlling, monitoring, whatever you name it ya. Intinya Ya, adalah monitoring strategi, khususnya adalah di HR, karena HR kan sebagai perutnya suatu perusahaan gitu ya. kan. Mungkin otaknya ada komponen lain, tangannya ada para eksekutor, para eksekutif gitu. Nah, perutnya itu di HR. Jadi memang controllingnya harus dan monitoringnya harus tepat nih. Tapi memang semua lapisan yang berpartisipasi punya koridor dan kewajiban masing-masing gitu ya Pak Calvin ya. Kita lihat konteksnya seperti apa biar tidak salah gitu. Baik, kita sebenarnya masih ada waktu, tapi pertanyaannya sudah habis di kolom chat box gitu ya. Wah, ini Pak Firdansyah Rahman akan bertanya, kita mau berikan kesempatan Mas Pak Calvin untuk bisa langsung Ya, berdialog dengan kita. silakan Bu Rosa apabila masih ada waktunya Bu. Iya, Monggo baik. silakan. Kita mungkin berikan kesempatan satu penanya langsung ya dengan Pak Firdansyah Rahman. Halo, Ya, selamat siang. halo, Mbak Rosa, selamat siang. Selamat siang Bapak. Wah, Bapak seneng banget loh Rosa bisa langsung berinteraksi dengan partisipan nih. Bapak langsung kalau misalkan ada yang mau disampaikan dan ditanyakan bisa kita langsung bantu nih. Gimana? Iya, ini dengan Pak Calvin saya mau tanya, ini kan Anda sepertinya sudah cukup malang melintang di dunia learning, monitoring, evaluation ya. Saya tertarik karena saya juga punya pengalaman dulu di training and development, learning and development. Terus kita untuk metode evaluasi itu kan kita gunakan beberapa pendekatan, salah satunya dari Kirkpatrick itu pastinya Patrick. Pak Pak Calvin pasti sangat sangat expert di situ ya. Nah, itu kan kita ada tahapan lihat reaction dari partisipan, kemudian tahapan kedua learningnya kita lihat yang tadi Pak Calvin katakan post apa pre-post tes Tes itu. post tes ya Pak ya. Terus Ya. kemudian tahapan ketiga lihat dari behavioral change-nya bagaimana, terus tahapan keempat lihat dari impact terhadap organisasi. Misalnya ya tadi mungkin Pak Pak Calvin juga jelaskan mengenai impact financialnya, kemudian impact apa untuk sustainability-nya dilihat dari tiga indikator tadi kan economic, social sama environmental impact-nya dari perusahaan tersebut ya untuk memastikan dia sustainable gitu kan. Nah itu saya mau tanya pengalaman Pak Calvin kira-kira saya tuh seringkali dari pengalaman dulu tuh kesulitan untuk apa mengukur eh, kinerja organisasi itu karena organisasi itu apa dokumentasinya itu nggak lengkap gitu nggak komprehensif sehingga akhirnya mengkorelasikan antara perubahan perilaku di tahapan Kirkpatrick ketiga dengan tahapan Kirkpatrick keempat yang tadi organizational impact itu susah gitu untuk melihat itu mungkin Pak Calvin punya satu experience yang bisa di-share gitu ke teman-teman termasuk ke saya ya maksudnya supaya kita dapat inspirasi mungkin seperti apa pengalaman Pak Calvin gitu loh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Fernanza. Ya, betul Pak. Ya, Kirkpatrick salah satu tools yang paling banyak digunakan ya Pak Fernanza ya untuk melakukan evaluasi gitu ya. Bahkan sekarang Pak, ada yang paling atasnya lagi tuh Pak, Roti Pak namanya Fernanza ya. Ya, Banyak tuh Pak yang melakukan gitu, return on training investment gitu ya. ya, nilai keekonomian dari sebuah pelatihan gitu ya. Nah, memang kalau misalnya change behavior itu banyak banget ya Pak ya yang bisa digunakan ya Pak. Misalnya gitu pakai 360 itu juga paling umum ya Pak ya biasanya ya untuk performance evaluation juga biasanya hubungannya Pak gitu. Atau bahkan misalnya ada salah satu klien saya gitu ya Pak, itu nggak pakai 360 aja Pak, pakainya 720 Pak.
Wah. gitu. Bahkan 720 waktu itu udah bukan 360 lagi. Jadi kalau 360 kan biasanya atasan gitu ya Pak ya, peers, bawahan sama tim lain gitu ya Pak ya, Nah, yang itu. bekerja sama. Nah ini Pak ditambahin lagi tuh Pak waktu itu 720, waktu itu salah satu perusahaan BUMN juga, itu ditambahkan sampai keluarga dan juga lingkungan Pak. Gitu sampai tetangga ditanyakan tuh Pak. Waduh. Gitu. Nah itu lebih mantap lagi tuh Pak Fernanza ya. Gitu. Costnya lebih banyak ya Pak Alvin ya. Betul, pemilihannya lebih banyak gitu ya untuk apa namanya prosesnya juga lebih banyak. Tapi sih kalau menurut saya sih pakai 36 apa 360 aja sebenarnya harusnya udah cukup ya Pak ya. Gitu Hmm. udah cukup. Waktu itu 720 kita pakai untuk salah satu BUMN Pak, gitu udah salah satu BUMN oil and gas gitu ya. Karena waktu itu untuk apa ya? Untuk proses percepatan karir waktu itu Pak Feranza gitu. Oh. Jadi waktu itu BUMN tersebut pernah nggak melakukan rekrutmen selama 10 tahun Pak gitu ya karena di freeze gitu ya. Akhirnya di tahun 2019-2020 itu yang dianggap posisi yang atasnya itu sudah banyak yang mau pensiun sekitar 20 orangan, yang bawahnya belum siap nih Pak Feranza Oh. gitu. Talent management berarti ya. Lebih ke Succession talent planning. management. Oh. Betul, succession planning betul Pak. Nah, tapi kita waktu itu juga pakai landasannya pakai Kirkpatrick Pak, gitu. Nah, Hmm. akhirnya kita kembangkan juga tuh Pak dengan menggunakan 720 waktu itu. Tapi Wah, sih mantap. sebenarnya kalau 360 aja sebenarnya harusnya cukup ya Pak ya, Hmm. gitu. Nah itu Pak Calvin, saya boleh lebih jauh pengalamannya itu mengkorelasikan antara hasil dari 360 apa evaluation itu kan biasanya melalui performance management gitu ya Yap, di apa diformalisasi melalui sistem itu. Nah kan hasil-hasilnya kan kita kalau suatu pengalaman saya kan kita rekapitulasinya lah ya, maksudnya hasil-hasil evaluasinya, kemudian kita mau korelasikan dengan kinerja organisasi. Nah itu betul. mungkin Pak Calvin punya pengalaman spesifik metode yang digunakan untuk mengkorelasikannya seperti apa atau menghubungkan bahwa eh, behavioral change dari satu departemen misalnya sales misalnya itu kan gampang ya mengkorelasikannya dengan kinerja organisasi dengan economic impact-nya terhadap organisasi. Ikan Tapi untuk kan problemnya tuh kadang-kadang kita untuk yang intangible gitu loh. Maksudnya hasil-hasilnya tuh nggak yang kayak sales gitu. Paling yang bisa dikorelasikan misalnya efisiensi yang terjadi atau perubahan perilaku yang tadinya efisien atau efektif menjadi yang tidak efektif atau efisien menjadi lebih efektif dan efisien dan ukuran kuantifikasi atau dengan Ya, kualitas tertentu gitu ya. Deskriptornya behavioral deskriptor kan melalui kompetensi gitu. Nah, ya. itu mungkin Pak Calvin bisa kasih contoh yang agak lebih konkret bagaimana mengkorelasikannya dengan kinerja organisasi as a whole organization gitu loh Pak Calvin. Ya, oke, terima Makasih. kasih Pak Feranza. Ya memang Pak, sebenarnya kalau misalnya organisasi paling banyak sebagai dibilangnya North Star Metric kali ya Pak ya gitu ya. Biasanya Nah, sekarang banyak tuh Pak yang pakai North Star Metric gitu ya. Tujuan utama memang biasanya paling gampang diukur adalah revenue gitu Pak. Nah, tapi kan memang revenue itu kan sebenarnya lebih ke side effect ya Pak ya, hasilnya ya Pak ya gitu. iya Nah, betul. buat mendukung revenue itu kan perlu ada proses yang lebih baik di semua lini gitu ya Pak ya. Tentu yang Betul. kalau misalnya revenue biasanya hubungannya sama sales gitu Pak ya. Hmm. Nah, tapi ada bagian-bagian yang mungkin memang tidak berhubungan dengan situ, tapi harus bisa dikuantifikasikan juga. Misalnya Pak, teman-teman legal deh gitu ya. Ya. Penyelesaian pembuatan PKS kontrak gitu misalnya ya Pak ya. Bisanya oke, satu kontrak tuh biasanya 1 bulan gitu ya. Nah, dengan yang ada pelatihan jadi cuma 2 minggu gitu. Nah, itu kan Hmm. perbaikan juga tuh Pak ya, Betul, perbaikan dari efisiensi waktu proses ya Pak. Hmm. efisiensi waktu. Betul. Betul. Nah, itu juga bisa diukur tuh Pak jadinya. Hmm. Hubungannya apa? Kontrak semakin cepat gitu ya. Project semakin cepat goals, revenue semakin bisa dapatkan semakin banyak gitu kan ya Pak Feranza. Betul, betul, betul. Ya, ya. Hmm. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya semuanya sih intinya harus bisa dikuantifikasikan sih, Pak. Dan Hmm. menurut saya harusnya bisa sih, Pak, untuk dikuantifikasikan. Misalnya teman-teman HR gitu, Pak Feranza ya. Itu kan Hmm. bisa pakai misalnya tadi ROTI gitu ya, Pak, Routine of Training Investment. Itu juga salah Oh, satunya juga. Atau juga misalnya pakai fulfillment rate nih, Pak, gitu oh iya, pakai iya, iya. fulfillment rate gitu. Hmm. Nah kebetulan juga di sini kan ada Bu Rosa dari Jobstreet gitu ya Bu ya, nanti bisa bantu fulfillment rate-nya juga gitu misalnya Pak buat. Iya. Nah itu kan juga bentuk dari kuantifikasinya tuh Pak yang bisa membantu ujung-ujungnya ke revenue gitu. Nah sebenarnya kan yang
paling penting itu bukan paling penting ya Pak ya. Memang cara paling gampang untuk menilai performance kan dari revenue ya Pak ya. Dan itu kan biasanya yang dilihat oleh stakeholder shareholder kita Betul. gitu. Nah, tapi ya tadi tuh Pak bisa dikuantifikasikan kok Pak semuanya. Oh iya, baik. Ya, Terima kasih Pak Calvin untuk infonya, untuk sharing pengalamannya. sama-sama Pak Fernanza. Semoga menjawab ya Pak Fernanza ya. Ya, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Fernanda Rahman. Nanti kalau masih mau berkomunikasi dan mungkin ada opportunity bisa didiskus bareng, silakan langsung untuk Pak Calvin Kapnari ya sebagai narasumber Nah, di sini. Terima siap. kasih ya Pak Fernanda atas partisipasinya luar biasa. Ya, Oke, baik. Sebelum kita tutup sesi TikToks pada sore hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Asa Corp. Di sini ada Pak Calvin Kapnari terutama sebagai pembicara kita. Dan Ibu Intan Justisia, wah tadi belum ada yang mendengar suara Ibu Intan nih, mungkin bisa Hai, ditambahkan hai. satu notes tambahan mungkin dari Ibu Intan atau highlight yang bisa disampaikan untuk sum up apa yang kita bicarakan di siang hari ini sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu partisipan yang udah dari awal sampai akhir ya, hampir 1,5 jam untuk mendengarkan diskusi kita webinar ini tentang learning dan monitoring. Saya sangat menyadari bahwasanya pentingnya learning monitoring ini adalah untuk sustainability dari bisnis kita ya. Seperti yang Mas Calvin bilang, revenue is not the number one focus, but gimana bisnis bisa sustain ke depannya, bisa untuk anak cucu kita itu adalah fokus kita. Karena kalau bisnis sustain, pasti revenue-nya udah ngikut. Kalau dari saya itu aja. Semoga training ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang hadir dan semoga kita bisa sehat-sehat dan bisnisnya lancar-lancar semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wow, closing statement yang luar biasa dari Bu Intan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada TikTok sore hari ini. Kalau misalkan nih Bapak Ibu ada ide dan ada keinginan untuk bagaimana kalau kita bahas topik ini atau topik itu, langsung saja reply email reminder tadi yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu dan sampai jumpa di TikTok bulan depan. Terima kasih banyak, sukses selalu. Sampai Ya, jumpa. terima kasih Terima Bapak dan Ibu. kasih. Sehat selalu ya. Makasih ya Bu Rosa ya. Dengan Sehat senang selalu. hati.